Calon mertua hina mempelai wanita, murahan, di depan tamu undangan. 1 detik kemudian pernikahan itu jadi panggung kehancuran untuk calon mertua. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Senja mulai menyapu langit Jakarta, mengecatnya dengan gradiasi jingga dan ungu. Di balik kaca besar sebuah kafe bergaya industrial yang terletak di kawasan segitiga emas, kehidupan urban berjalan dengan ritme yang cepat. Di dalamnya, suasana justru tenang, diisi oleh gemerisik lembaran portfolio, ketikan laptop, dan desisan mesin kopi. Siska duduk di sudut favoritnya, tenggelam dalam dunia pikiran dan layar monitor laptopnya. Sebagai seorang GrabHitch designer freelance, kafe ini adalah kantor keduanya, tempat di mana ide-ide brilian seringkali muncul bersama aroma biji kopi sangrai. Hari itu, tenggat waktu untuk proyek branding sebuah startup fintech membuatnya sedikit tegang. Alisnya berkerut konsentrasi, jemarinya menari lincah di atas keyboard, menyusun elemen visual dengan presisi tinggi. Tak jauh darinya, di meja yang lebih dekat ke pintu, duduk Mas Ramzi. Pria dengan postur tegap dan aura kepemimpinan yang kuat itu sedang menyelesaikan laporan kuartal perusahaannya. Berbeda dengan Siska yang santai dengan sweater dan jeansnya, Ramzi tampak formal dengan kemeja putih lengan panjang dan celana kain berwarna navy, meski ia telah melepaskan dasinya. Sebagai direktur utama di sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi, waktunya sangat berharga, dan kafe ini adalah tempat pelariannya dari hiruk-pikuk kantor. Ia mengambil teguk kopi hitamnya, mencoba menenangkan pikiran dari tekanan bisnis yang ia jalani. Takdir mempertemukan mereka ketika Siska, yang terlalu fokus pada layarnya, tanpa sengakang menyenggol cangkir kopi latte besar yang baru saja ia pesan. Cangkir itu terjungkir, dan cairan hangat berwarna coklat muda mengalir deras, tidak hanya membanjiri mejanya, tetapi juga menciprati celana kain Ramzi yang bersih. Sial, seru Siska dalam hati, matanya membelalak melihat bencana yang ia sebabkan. Dengan refleks, Ramzi langsung berdiri, mengibaskan cairan kopi yang mulai menembus kain celananya. Wajahnya sempat berkerut kesal, tetapi ketika ia menatap sumber masalahnya, seorang wanita dengan mata lebar penuh panik dan rasa bersalah, amarahnya langsung mereda. "Oh, Tuhan. Maaf sekali, Pak. Saya benar-benar tidak sengaja," ujar Siska dengan suara bergetar, berdiri dan meraih tumpukan tisu dengan tangan gemetar. Wajahnya memerah karena malu. Ramzi justru terdengar menghela napas ringan, lalu sedikit tersenyum. "Tidak apa-apa. Ini hanya celana," katanya, berusaha menenangkan. Suaranya dalam dan meneduhkan. Ia mengambil beberapa lembar tisu dari tangan Siska yang gemetar dan membantu membersihkan meja. "Tampaknya Anda sedang sangat fokus." Iya. Ada tenggat waktu proyek yang mepet," jawab Siska, masih merasa bersalah. Ia memperhatikan celana Ramzi yang kini bernoda jelek. "Celana Bapak pasti mahal. Biaya cucinya saya yang tanggung, atau saya ganti?" tawarnya dengan polos, meski hatinya cemas memikirkan budgetnya yang terbatas. Ramzi menggeleng, senyumnya semakin jelas. "Sungguh, tidak perlu. Keringkan saja kopi di laptop Anda, itu lebih penting." Ia menunjuk laptop Siska yang juga kena semprotan. "Dan tolong, panggil saya Ramzi saja." "Pak, itu membuat saya merasa tua." Siska akhirnya sedikit tersenyum, rasa groginya mulai berkurang. "Saya Siska. Sekali lagi, maafkan kecerobohan saya, Mas Ramzi." "Sudah lupa, Siska," balas Ramzi. Ia kemudian menangkap perhatian seorang pelayan. "Boleh pesan latte lagi, dengan ukuran yang sama? Untuk yang di meja sana," pintanya, menunjuk ke arah Siska. "Saya tidak bisa menerima itu, Mas." "Kesalahan saya," bantah Siska. "Anggap saja sebagai semangat baru untuk menyelesaikan tenggat waktu Anda," bujuk Ramzi dengan hangat. "Dan, jika Anda benar-benar merasa bersalah, mungkin Anda bisa memberi saya soko kafe mana yang memiliki Ethiopian Yirga Cafe terbaik di sekitar sini? Saya baru pindah ke daerah ini." Percakapan pun mengalir dari sana.
Mereka berbicara tentang kopi, tentang desain, tentang tekanan pekerjaan. Siska terkejut menemukan bahwa di balik penampilan formalnya, Ramzi adalah pendengar yang baik dan memiliki selera humor yang kering. Ramzi, di sisi lain, terpikat pada kecerdasan, kerendahan hati, dan passion yang terpancar dari Siska. Ia tidak pernah bertemu dengan wanita yang begitu autentik dan bersemangat seperti ini. Hampir 1 jam mereka mengobrol, melebihi sekadar obrolan formal antara 2 orang asing. Saat Ramzi akhirnya harus pergi karena ada rapat online, ia mengambil selembar kartu namanya dari dompet. "Ini kontak saya, Siska. Mungkin lain kali kita bisa kopdar lagi, dengan catatan tidak ada kopi yang tumpah," godanya ringan. Siska menerima kartu itu, hatinya berdebar-debar. "Dengan senang hati, Mas Ramzi. Dan terima kasih atas kopi dan kebaikannya." Dengan anggukan perpisahan, Ramzi meninggalkan kafe, meninggalkan Siska dengan perasaan campur aduk, malu, lega, dan sebuah getar haru yang aneh. Ia memandangi kartu nama itu. Direktur Utama. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka pertemuan takdir yang berantakan itu justru menjadi awal dari sebuah cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. 2 bulan telah berlalu sejak insiden kopi di kafe itu. Hubungan Siska dan Ramzi berkembang dengan pesat, bagai bunga yang merekah di musim semi. Mereka menemukan keselarasan yang tak terduga. Di balik kesibukannya sebagai direktur, Ramzi adalah pria yang penuh perhatian dan rendah hati, sementara Siska, dengan kepolosannya, membawa cahaya ke dalam kehidupan Ramzi yang seringkali dipenuhi tekanan bisnis. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada satu hal yang senantiasa menggelayuti pikiran Ramzi. Bagaimana caranya memperkenalkan Siska kepada keluarganya, khususnya kepada ibunya, Bu Anis. Akhirnya, pada sebuah Sabtu sore yang cerah, Ramzi memutuskan untuk membawa Siska ke rumah orang tuanya yang megah di kawasan Pondok Indah. Rumah itu berdiri dengan gagah, dikelilingi pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Begitu melangkah masuk, Siska langsung disambut oleh kemewahan yang membuatnya sedikit tertegun. Lantai marmer, lampu kristal berkilauan, dan furnitur antik menghiasi setiap sudut ruangan. Suasana ini sangat kontras dengan kesederhanaan rumah orang tuanya di Palmerah. "Tenang saja, sayang," bisik Ramzi, merasakan kegugupan Siska. Tangannya menggenggam erat jemari Siska yang dingin. "Ibu dan bapak baik-baik saja." Namun, keyakinan Ramzi pupus begitu mereka tiba di ruang tamu. Di sana, duduk dengan sikap Mbak Ratu yang sedang menanti audiensi, adalah Bu Anis. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya sutra berwarna lavender, rambutnya disanggul rapi, dan matanya yang tajam langsung menyapu tubuh Siska dari ujung kepala hingga kaki, seakan-akan sedang menilai sebuah barang lelang. Di sampingnya, Pak Bambang, ayah Ramzi, tampak lebih bersahabat. Ia tersenyum ramah dan menganggukkan kepala. "Ibu, bapak, perkenalkan, ini Siska," kata Ramzi, suaranya sedikit tegang. "Siska, ini ibuku, Bu Anis, dan bapakku, Pak Bambang." Dengan senang hati akhirnya bisa bertemu dengan ibu dan bapak, ucap Siska dengan suara bergetar, mencoba tersenyum manis sambil sedikit membungkuk hormat. Bu Anis tidak segera menanggapi. Ia mengangkat cangkir teh porselennya, menyesapnya perlahan, sebelum akhirnya menatap Siska. Senyum tipis yang tidak sampai ke matanya menghias bibirnya. "Silakan duduk, nak," katanya, suaranya datar namun syarat makna. "Ramzi sudah sering bercerita tentang kamu. Tapi, ceritanya selalu singkat sekali." Siska dan Ramzi pun duduk di sofa berhadapan. Suasana ruangan terasa semakin pengap. "Jadi, Siska, orang tuamu tinggal di mana?" tanya Bu Anis, memulai interogasi halusnya. "Di Palmerah, Bu," jawab Siska sopan. "Palmerah." Bu Anis mengulang, seakan-akan nama daerah itu adalah sesuatu yang asing baginya. "Ayahmu bekerja di bidang apa?" "Bapak saya, beliau memiliki sebuah toko kelontong, Bu," jawab Siska, mencoba tetap percaya diri. Sebuah keheningan yang menusuk mengikuti pernyataan itu. Bu Anis meletakkan cangkirnya dengan perlahan. Bunyi, tek, porselen yang menyentuh meja marmer terdengar nyaring. "Toko kelontong?" ujarnya, alisnya yang sudah tercukur rapat sedikit terangkat. "Wah, usaha mandiri, ya?"
Bagus. Tapi, pasti berat ya, bersaing dengan minimarket zaman sekarang? Apalagi dengan jaringan seperti toko serba ada Rama, ujarnya, dengan bangga menyebut nama perusahaan keluarga mereka. Kami mencoba bertahan dengan melayani pelanggan tetap, Bu, jawab Siska, merasa semakin tidak nyaman. Kamu sendiri, kuliah di mana? Institut Kesenian Jakarta. Mungkin? Seni rupa? Tanya Bu Anis lagi, nada suaranya mengandung sindiran halus, seolah-olah menganggap profesi Siska bukanlah sesuatu yang serius. Saya lulusan Desain Komunikasi Visual dari Universitas Trisakti, Bu, jawab Siska, berusaha menahan gejolak di hatinya. Sekarang bekerja sebagai Grab Hits designer freelance. Oh, freelance. Bu Anis menghela napas dramatis. Tidak tetap, ya? Pasti penghasilannya naik turun, dong? Riskan sekali untuk masa depan. Ibu, sela Ramzi, wajahnya mulai memerah. Siska sangat berbakat dan klien-kliennya sangat menghargai karyanya. Saya tidak meragukan bakatnya, Nak, sahut Bu Anis, menatap putranya dengan tajam. Tapi ibu hanya khawatir dengan stabilitasnya. Latar belakang keluarga itu penting, Ramzi. Itu mencerminkan banyak hal. Matanya kembali ke arah Siska. Kamu anak tunggal, ya? Berarti tanggungan orang tuamu berat, dong, hanya mengandalkan toko kelontong. Siska hanya bisa mengangguk lemah. Rasanya seperti ditampar. Pertemuan yang seharusnya hangat ini berubah menjadi penyelidikan yang membuat hatinya hancur. Ia menatap lantai, berusaha menahan air mata yang hendak menetes. Pak Bambang, yang selama ini diam, akhirnya turun tangan. Sudah, Anis. Cukup. Siska, jangan didengarkan omongan ibu. Ibu hanya terlalu protektif. Ia tersenyum pada Siska. Yang penting kamu dan Ramzi saling menyayangi. Bu Anis mendengus halus. Cinta tidak bisa membayar tagihan, Bambang. Tapi ya, sudahlah. Ramzi, tolong panggil pembantu untuk membawakan kue-kue. Sepertinya percakapan kita sudah cukup mendalam untuk hari ini. Sisa kunjungan itu dihabiskan dengan suasana canggung. Bu Anis berbicara tentang rencana liburan keluarga ke Eropa, tentang galeri seni baru yang dibuka, tentang betapa suksesnya anak-anak temannya menikah dengan orang-orang dari kalangan tertentu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pengingat akan jurang pemisah yang begitu dalam. Saat akhirnya mereka beranjak pergi, Bu Anis hanya mengucapkan selamat tinggal yang formal. Senang bertemu denganmu, Siska. Begitu pintu tertutup, Siska menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti baru saja keluar dari sebuah pertempuran. Maafkan ibu, sayang, ucap Ramzi dengan suara berisi penyesalan saat mereka sudah berada di dalam mobil. Dia selalu seperti itu. Tidak apa-apa, bisik Siska, memandang keluar jendela. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sesuatu yang besar dan berat telah dimulai. Bayang-bayang keluarga Ramzi, khususnya Bu Anis, telah membentang panjang, mengancam untuk menyelimuti kebahagiaan mereka yang masih rapuh. Ia tidak tahu, apakah cinta mereka cukup kuat untuk menerobos bayangan itu. Sementara suasana di rumah megah Pondok Indah masih dipenuhi oleh aroma kesombongan dan prasangka. Di sebuah rumah sederhana yang nyaman di kawasan Palmerah, suasana justru diwarnai oleh kehangatan dan keakraban yang tulus. Rumah keluarga Siska tidaklah besar, tetapi selalu terasa lengang oleh tawa dan cerita. Sore itu, Siska baru saja pulang dari pertemuan yang menguras emosinya. Wajahnya yang biasanya cerah kini tampak suram dan lesu. Bu Ajeng, ibunya, segera menyadari perubahan pada putri semata wayangnya itu. Dari dapur, ia mengamati Siska yang melemparkan tasnya ke sofa dengan gerakan lesu, berbeda dari biasanya yang selalu penuh semangat. Ada apa, sayang? Tanya Bu Ajeng, keluar dari dapur sambil mengelap tangannya dengan serbet. Pertemuannya dengan calon mertua tidak berjalan baik. Siska menghela napas panjang, lalu menceritakan semua yang terjadi. Setiap kata dari Bu Anis ia ulangi dengan suara lirih, dan air mata akhirnya tak tertahankan lagi mengalir di pipinya. Dia bilang keluarga kita tidak selevel dengan mereka. Bu, dia menghina toko bapak, dan pekerjaanku. Mendengar cerita putrinya, hati Bu Ajeng teriris-iris. Ia duduk di samping Siska dan memeluknya erat.
Sudah, jangan ditangisi, nak. Orang seperti itu tidak layak dibuat sedih. Tapi kenapa, Bu? Kenapa kita harus dihina seperti itu hanya karena kita tidak kaya raya? Tanya Siska dengan suara tertahan. Sebelum Bu Ajeng sempat menjawab, telepon rumah berdering. Bu Ajeng beranjak untuk mengangkatnya. Halo. Suara di seberang telepon membuat raut wajah Bu Ajeng berubah serius. Selamat sore, Pak Handoko. Iya, silakan. Mendengar nama itu, Siska mengangkat kepalanya. Siapa Pak Handoko? Bu Ajeng berbicara singkat, kebanyakan hanya mendengarkan dengan ekspresi yang semakin dalam. Baik, Pak. Saya mengerti. Terima kasih atas informasinya. Saya akan menunggu dokumennya. Ia meletakkan gagang telepon dengan perlahan, wajahnya tampak berkerut oleh pikiran yang berat. Siapa itu, Bu? Tanya Siska penasaran. Bu Ajeng duduk kembali di samping putrinya, mengambil napas dalam-dalam seakan-akan mengumpulkan keberanian. Itu adalah Notaris Handoko, Siska. Dia mengurus warisan dari almarhum kakekmu, ayah ibu. Siska mengerutkan kening. Kakek Surya? Tapi, kakek kan sudah meninggal sejak aku kecil. Katanya dulu hanya pegawai biasa. Bu Ajeng menggeleng, senyum getir menghias bibirnya. Itu yang selalu ibu dan bapakmu katakan padamu. Nak, kami ingin kamu tumbuh seperti anak biasa, tidak terobsesi dengan harta, dan belajar menghargai usaha dari nol. Ia memandangi tangannya sendiri, yang sudah berkeriput karena tahun-tahun bekerja. Tapi kenyataannya, ayah ibu, kakek Surya Atmaja, dulu adalah seorang konglomerat. Mata Siska membelalak. Konglomerat? Tapi, kenapa kita? Ia melirik sekeliling rumah mereka yang sederhana. Kakekmu adalah orang yang sangat rendah hati dan tidak suka pamer. Setelah ibu menikah dengan bapakmu, yang saat itu hanya seorang karyawan di perusahaannya, kakek memberikan pilihan. Dia bisa memberikan segalanya, atau membiarkan kami membangun hidup sendiri. Kami memilih yang kedua. Kami hanya meminta modal toko kelontong ini, jelas Bu Ajeng dengan suara bergetar. Kakek menghormati pilihan kami. Tapi sebelum meninggal, dia membuat wasiat. Dia meninggalkan seluruh kekayaannya, termasuk perusahaan holdingnya, PT Surya Makmur Sentosa, untuk cucunya, yaitu kamu, Siska. Siska terduduk lemas, tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Apa? Bu, ini bukan lelucon. Ini bukan lelucon, sayang. Bu Ajeng memegangi bahu putrinya. Nilai warisannya sangat besar, Siska. Triliunan rupiah. Tapi, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Karena ada klausul dalam wasiatnya. Warisan ini baru bisa kamu klaim secara penuh setelah kamu menikah. Kakekmu percaya, pernikahan adalah tanda kedewasaan. Dan Notaris Handoko tadi menelepon karena semua dokumen sudah final dan siap ditandatangani setelah akad nikahmu nanti. Siska memandangi ibunya, pikirannya kacau. Triliunan rupiah. Kekayaan yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Lalu, tiba-tiba, wajah sombong Bu Anis muncul dalam pikirannya. Jadi, kita sebenarnya kaya raya. Bisik Siska, masih tidak percaya. Ya, nak. Tapi ibu dan bapakmu memilih untuk tidak mengumbar kekayaan itu. Kami ingin hidup biasa, mengajarimu arti kerja keras dan kerendahan hati. Nilai-nilai yang sayangnya tidak dimiliki oleh calon mertuamu itu. Ada sedikit kepedihan dalam suara Bu Ajeng. Notaris Handoko juga mengonfirmasi sesuatu. Ternyata, jaringan minimarket, toko serba Adarama, milik keluarga Ramzi adalah salah satu anak perusahaan dari PT Surya Makmur Sentosa. Artinya, nanti setelah kamu menikah, kamu adalah pemilik mayoritas dari bisnis yang selama ini dibanggakan Bu Anis. Siska terdiam. Informasi ini bagai petir di siang bolong. Rasanya seperti adegan di sinetron. Kemarahan dan luka yang ia rasakan tiba-tiba berganti dengan emosi yang sangat kompleks. Di satu sisi, ada kelegaan bahwa keluarganya tidaklah rendah seperti yang dituduhkan. Di sisi lain, ada kebingungan yang besar. Haruskah kita memberitahu Ramzi? Atau keluarganya?
Tanya Siska pelan. Bu Ajeng menggeleng dengan tegas. Tidak. Tidak sekarang. Biarlah ini menjadi rahasia kita dulu. Ibu ingin melihat, apakah cinta Ramzi padamu tulus, atau apakah dia dan keluarganya hanya akan berubah sikap setelah tahu statusmu yang sebenarnya. Biarkan waktu yang membuktikan. Siska mengangguk pelan, memahami maksud ibunya. Malam itu, di rumah sederhana mereka, sebuah rahasia besar tersimpan. Siska memandang keluar jendela, melihat langit Jakarta yang dipenuhi bintang. Rasanya dunia yang ia kenal selama ini tiba-tiba terbalik. Ia bukan lagi Siska, gadis biasa anak pemilik toko kelontong. Ia adalah Siska, calon pewaris triliunan rupiah. Dan pengetahuan ini memberinya kekuatan baru, sekaligus beban yang berat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan berubah. Kerendahan hati yang diajarkan orang tuanya adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan kakek surya. Keesokan harinya, udara di kantor Ramzi terasa begitu pengap meski AC bekerja pada suhu terendah. Setelah pertemuan yang gagal dengan Siska, ibunya tidak memberikan jeda. Telepon dari Bu Anis datang tepat pukul 9 pagi, memintanya untuk segera datang ke rumah orang tua karena ada hal yang sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan. Suara ibunya di telepon dingin dan penuh tekanan, tidak memberi ruang untuk penolakan. Perjalanan dari kantornya di Sudirman ke Pondok Indah terasa begitu panjang. Ramzi memandang lalu lintas Jakarta yang padat, tetapi pikirannya jauh lebih semrawut. Ia bisa membayangkan dengan jelas apa yang akan dihadapinya. Interogasi tanpa ampun dari ibunya, dengan ayahnya yang mungkin hanya akan duduk diam, tidak mampu melerai. Begitu tiba, ia disambut oleh pembantu yang membukakan pintu dengan wajah simpatik. Ruang keluarga yang mewah itu terasa seperti ruang sidang. Bu Anis duduk tegak di sofa besar. Wajahnya seperti topeng yang dingin. Pak Bambang duduk di sampingnya, asyik memandangi lukisan abstrak di dinding, menghindari kontak mata. Ibu memanggil, kata Ramzi, mencoba bersikap santai sambil duduk di hadapan mereka. Bu Anis tidak membuang waktu. Kamu serius dengan gadis itu, Ramzi? Tanyanya langsung ke pokok persoalan, suaranya tajam seperti silet. Ramzi menghela napas. Iya, Bu. Saya sangat serius dengan Siska. Dia wanita yang baik, cerdas, dan berasal dari keluarga yang tidak jelas. Sergah Bu Anis, memotongnya. Ayahnya hanya penjaga toko kelontong. Ramzi, apa kamu tidak bisa menemukan wanita yang lebih setara? Ibu, ini bukan abad pertengahan. Cinta tidak memandang latar belakang. Bantah Ramzi, mencoba menahan emosinya. Ini bukan tentang cinta, nak. Ini tentang masa depanmu, tentang keluarga kita. Suara Bu Anis semakin meninggi. Dia hanya mengincar hartamu. Percayalah pada ibu. Ibu sudah lama hidup dan tahu karakter orang seperti dia. Murahan. Hanya mencari mangsa yang bisa mengangkat derajatnya. Mendengar kata murahan dilontarkan untuk menggambarkan Siska, darah Ramzi mendidih. Ibu tidak kenal Siska. Ibu tidak tahu bagaimana dia bekerja keras, betapa tulusnya dia. Dia bahkan menawarkan untuk mengganti celana saya yang terkena kopi karena tidak sanggup membayarnya. Itukah yang ibu sebut pencari mangsa? Taktik, Ramzi. Itu semua taktik untuk membuatmu kasihan. Bu Anis berdiri. Wajahnya memerah. Kamu buta karena cinta. Dia dan keluarganya pasti punya agenda. Lihat saja, mereka sanggup membayar pesta pernikahan mewah? Dari mana uangnya? Pasti mereka berhutang, dan nanti kamulah yang akan menanggungnya. Biarlah itu urusan kami, Bu. Tidak. Ini urusan keluarga besar kita, teriak Bu Anis. Nama baik kita akan tercoreng. Apa kata teman-teman ibu? Anak satu-satunya ibu menikah dengan gadis dari kampung. Siska bukan dari kampung, dan saya tidak peduli apa kata teman-teman ibu. Balas Ramzi, kini juga berdiri. Suara mereka bergemuruh di ruangan yang tinggi itu. Kamu sengaja mau membangkang pada ibu, desis Bu Anis, matanya menyala-nyala. Saya hanya membela wanita yang saya cintai dari prasangka buruk ibu yang tidak berdasar. Prasangka? Ini kenyataan, Ramzi. Dunia ini keras. Cinta tidak bisa membeli makan.
Kamu butuh istri yang bisa membantumu di dunia sosial dan bisnis, bukan gadis desa yang hanya bisa membuat presentasi. Bisnis saya baik-baik saja tanpa bantuan siapapun, termasuk calon istri saya. Dan Siska adalah seorang profesional yang dihormati di bidangnya. Pertengkaran itu berlangsung hampir setengah jam. Pak Bambang akhirnya angkat bicara. Suaranya lemah mencoba mendamaikan. Anis, Ramzi, tenanglah. Ramzi sudah dewasa, biarkan dia memilih. Diam, Bambang, potong Bu Anis dengan kasar. Kamu selalu lemah. Lihat apa yang terjadi sekarang. Ia kemudian menatap Ramzi dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Baik, jika kamu bersikeras, ibu tidak bisa menghentikanmu. Tapi ingat baik-baik, Ramzi. Jangan pernah datang menangis pada ibu ketika kamu menyadari bahwa ibu benar. Ketika kamu melihat sifat asli gadis murahan itu dan keluarganya yang hanya menginginkan harta kita. Ramzi menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Rasa kesal, kecewa, dan sedih bercampur aduk di dadanya. Ibunya, wanita yang seharusnya mendukung kebahagiaannya, justru menjadi penghalang terbesar. Saya pergi, Ibu. Saya tidak ingin mengatakan hal-hal yang akan saya sesali, kata Ramzi dengan suara parau, lalu berbalik dan meninggalkan rumah itu dengan langkah cepat. Pintu besar itu tertutup dengan keras, menggema di seluruh rumah. Bu Anis terduduk kembali di sofa, napasnya tersengal-sengal. Dia akan menyesal, Bambang. Percayalah, dia akan menyesal. Di luar, Ramzi menyetir mobilnya dengan kencang. Pikiran dan hatinya berantakan. Tekanan dari ibunya begitu besar, hampir membuatnya ragu. Tapi kemudian, wajah Siska yang tulus dan penuh cinta muncul dalam pikirannya. Tidak, ia tidak akan menyerah. Tapi untuk pertama kalinya, sebuah bayangan keraguan yang kecil mulai menyusup. Apakah tekanan ini akan berhasil memisahkan mereka? Dan apakah ibunya benar, bahwa di balik kesederhanaan Siska, ada niat lain yang tersembunyi? Ia mengusir pikiran itu. Ia mencintai Siska, dan itu yang terpenting. Tapi pertempuran ini jelas belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Suasana di rumah Siska malam itu penuh dengan keharuan. Lilin-lilin aromaterapi menebar wangi lavender, mencoba menenangkan kegelisahan yang masih tersisa dari kunjungan buruk ke rumah Bu Anis. Siska duduk di sofa, kepalanya bersandar di bahu Ramzi yang terasa kaku. Wajahnya masih menyimpan bayangan sedih, dan matanya sedikit sembab. Maafkan keluarga saya, Siska, bisik Ramzi, suaranya serak. Ibu memang punya cara pandang yang berbeda. Siska mengangkat kepalanya, memandangi wajah Ramzi yang tampak letih dan penuh beban. Aku tidak marah padamu, Ramzi. Aku hanya sedih. Sedih karena rasanya mustahil untuk diterima. Ramzi menarik napas dalam, seakan-akan mengumpulkan keberanian untuk sesuatu yang telah lama dipikirkannya. Dengan gerakan perlahan, ia bangkit dari sofa dan kemudian berlutut di hadapan Siska. Dari saku celananya, ia mengeluarkan sebuah kotak velvet berwarna biru tua. Siska terkesiap, tangannya spontan menutup mulutnya yang terbuka. Ramzi. Siska Aulia Putri, ucap Ramzi, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Matanya yang biasanya penuh wibawa, kini berlinang air mata. Hari-hari bersamamu adalah hari terindah dalam hidupku. Kamu mengajariku arti ketulusan, kerendahan hati, dan cinta yang tidak memandang materi. Aku tahu jalan kita tidak akan mudah, terutama dengan tantangan dari keluarganya. Tapi, maukah kamu menjadiku suamimu? Maukah kamu melewati semua ini bersamaku? Dengan tangan gemetar, Ramzi membuka kotak itu. Sebuah cincin pertunangan dengan berlian solitaire yang elegan namun tidak berlebihan, berkilau di bawah cahaya lampu. Itu adalah pilihan yang sempurna, mewah, tapi tidak norak, bernilai, tapi tidak pamer. Seperti Siska. Air mata Siska mengalir deras, tapi kali ini adalah air mata bahagia. Ia mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Iya, aku mau, Ramzi, katanya akhirnya, suaranya lirih penuh emosi. Ramzi tersenyum lega, lalu memasangkan cincin itu ke jari manis Siska. Mereka berpelukan erat, seakan dunia dan semua masalahnya tidak berarti. Pak Ahmad dan Bu Ajeng,
yang telah mengintip dari balik pintu dapur, mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Selamat, Nak," kata Pak Ahmad, memeluk putri dan calon menantunya. "Kami merestui kalian berdua." "Terima kasih, Pak," jawab Ramzi hangat. Tapi kemudian, wajahnya kembali suram. "Tapi, ada satu hal. Ibu saya, dia memberikan syarat." "Syarat?" tanya Bu Ajeng, waspada. Ramzi menghela napas berat. "Ibu bersedia memberikan restu dengan syarat seluruh biaya pernikahan, dari A sampai Z, ditanggung oleh keluarga Siska. Dan pesta harus diadakan di ballroom hotel mewah. Dia pikir dengan begitu, kalian akan menyerah." Keheningan yang tegang menyelimuti ruangan. Siska memandang orang tuanya dengan cemas. Mereka tahu betapa besarnya biaya yang diminta. Tapi yang mengejutkan Siska, Bu Ajeng justru tersenyum. Senyum kecil yang penuh keyakinan dan sedikit teka-teki. "Baik," kata Bu Ajeng dengan suara tenang. "Kami setuju." Ramzi terkejut. "Apa? Bu, saya tidak setuju dengan syarat ini. Ini tidak adil. Biarlah saya yang..." "Tidak, Ramzi," sela Pak Ahmad dengan tegas. "Kami menghargai syarat dari calon mertua. Kami yang akan menanggung semua biaya pernikahan." "Tapi, Bapak, Ibu, biayanya sangat besar," bantah Ramzi, merasa bersalah. Bu Ajeng mendekati Ramzi, menatapnya dengan lembut. "Percayalah pada kami, Nak. Yang penting kamu dan Siska bahagia. Kami akan mengatur semuanya. Kamu hanya perlu fokus mempersiapkan diri menjadi suami yang baik untuk putri kami." Siska memandangi ibunya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu rahasia warisan itu, tapi tetap saja, melihat orang tuanya bersedia mengeluarkan uang begitu besar untuk memenuhi syarat yang jelas-jelas merendahkan, membuat hatinya perih. "Bu, kita tidak perlu," bisik Siska. "Tenang, sayang," balas Bu Ajeng dengan mantap. "Ibu dan Bapak punya segalanya terkendali." Malam itu, setelah Ramzi pergi dengan perasaan lega sekaligus was-was, Siska menghampiri ibunya yang sedang merapikan dapur. "Ibu, apa kita akan menggunakan uang warisan kakek?" tanyanya pelan. Bu Ajeng berhenti sejenak, lalu mengangguk. "Sebagian, iya. Tapi bukan untuk pamer, Nak. Ini untuk membuktikan sesuatu. Kadang-kadang, orang seperti Bu Anis hanya mengerti bahasa satu ini, bahasa kekuasaan dan kekayaan. Tapi ingat, kita tidak akan berubah. Kita tetap rendah hati. Kita hanya memperlihatkan kartu kita di saat yang tepat." Siska memeluk ibunya. Ia mengerti. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang membela harga diri dan menunjukkan bahwa kelas seseorang tidak ditentukan oleh jumlah uang di rekening, tapi oleh integritas dan sikapnya. Keesokan harinya, Bu Ajeng dan Pak Ahmad mulai bergerak. Mereka memesan ballroom di salah satu hotel paling mewah di Jakarta. Mereka menyewa wedding planner ternama. Setiap pilihan yang dibuat adalah yang terbaik, tapi tetap elegan dan berkelas. Kabar tentang pernikahan mewah keluarga Siska mulai menyebar, sampai ke telinga Bu Anis. Di rumahnya yang megah, Bu Anis menerima telepon dari seorang temannya yang juga diundang. "Wah, Anis, hebat sekali calon menantumu. Keluarganya ternyata mampu mengadakan pesta di hotel itu? Itu kan sangat mahal." Bu Anis tersenyum tipis, tapi dalam hatinya, kegelisahan mulai tumbuh. "Ah, iya. Mungkin mereka berhutang sampai ke tulang sumsum. Atau mungkin Ramzi yang diam-diam membiayainya." Tapi keraguan mulai menggerogotinya. Apa mungkin ia salah menilai keluarga Siska? Tidak mungkin. Mereka pasti hanya pura-pura. Dan di hari pernikahan nanti, ia akan pastikan semua orang tahu, kelas asli keluarga mempelai wanita. Rencana untuk penghinaan publiknya mulai disusun dengan rapi. Pertempuran antara kesombongan dan kerendahan hati semakin memanas. Keesokan harinya setelah lamaran, suasana di rumah keluarga Siska berubah menjadi pusat komando perencanaan pernikahan. Namun, berbeda dengan gambaran panik dan stres yang mungkin dibayangkan Bu Anis, suasana di rumah sederhana itu justru penuh ketenangan dan efisiensi yang mengagumkan. Pagi itu, Bu Ajeng telah membuat beberapa panggilan telepon penting. Salah satunya adalah kepada putri,
seorang wedding planner ternama yang biasanya hanya menangani klien dari kalangan atas Jakarta. Tak sampai 1 jam kemudian, sebuah mobil SUV mewah berhenti di depan rumah mereka. Seorang wanita parubaya dengan penampilan profesional dan ramah turun dari mobil, diikuti oleh asistennya yang membawa tablet dan portfolio tebal. Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau penilaian terhadap lokasi yang sederhana ini. "Selamat pagi, saya Putri. Senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung," ujarnya kepada Bu Ajeng dan Siska yang menyambutnya di ruang tamu. "Terima kasih sudah mau datang, Mbak Putri," sambut Bu Ajeng dengan sopan. "Seperti yang saya sampaikan di telepon, kami berencana mengadakan pernikahan untuk putri kami di Ballroom Grand Mahakam Hotel." Mendengar nama hotel termewah di kota itu, bahkan Putri yang berpengalaman pun sedikit mengangkat alis, tapi senyum profesionalnya tidak luntur. "Pilihan yang bagus. Ballroom utama mereka memang sangat indah. Apakah ibu sudah memiliki gambaran tema atau budget khusus?" Siska, yang duduk di samping ibunya, masih terlihat tidak percaya dengan semua ini. "Ibu, apa kita tidak sebaiknya memilih tempat yang lebih sesuai?" bisiknya pada Bu Ajeng. Bu Ajeng hanya menepuk tangan putrinya dengan lembut. "Tenang, sayang. Semuanya akan baik-baik saja." Kemudian ia berpaling kepada Putri. "Untuk tema, kami ingin sesuatu yang elegan dan timeless. Warna ivory, champagne, dan touches of lavender. Dan untuk budget." Ia mengambil selembar kertas dari saku dan menyodorkannya kepada Putri. "Ini perkiraan angka yang kami siapkan." Putri menerima kertas itu, dan untuk pertama kalinya, ekspresi profesionalnya pecah. Matanya membelalak sesaat sebelum ia bisa mengontrolnya kembali. Angka yang tertulis di sana bukan hanya mencukupi, tapi jauh melampaui ekspektasinya untuk sebuah pernikahan mewah. "Ibu, ini jumlah yang sangat generous," katanya, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Kami menginginkan yang terbaik untuk Siska," jawab Pak Ahmad yang baru saja masuk ke ruangan. "Tapi tolong, kami ingin semuanya tetap elegan. Tidak perlu berlebihan atau norak." "Tentu saja, Pak Ahmad," jawab Putri dengan cepat, kini dengan rasa hormat yang baru. "Dengan budget ini, kita bisa menghadirkan yang terbaik dari yang terbaik. Saya akan segera menghubungi vendor-vendor pilihan saya. Florist, lighting, catering bintang 5, everything." Pertemuan berlanjut selama 2 jam berikutnya. Putri dengan cekatan mencatat setiap detail keinginan keluarga Siska. Yang mengejutkannya, meski tinggal di rumah yang sederhana, selera mereka sangat tinggi dan pengetahuannya tentang hal-hal mewah cukup mendalam. Terutama Bu Ajeng, yang dengan teliti memilih jenis bunga peoni impor daripada mawar biasa, atau meminta champagne tertentu untuk toast. Sementara itu, di rumah Bu Anis, kegelisahan mulai merayap. Telepon dari temannya masih terngiang di telinganya. Ia pun menelepon seorang kenalan yang bekerja di Grand Mahakam Hotel. "Selamat pagi, saya Bu Anis, ibu dari Ramzi Prabaswara. Saya ingin konfirmasi, apakah benar ada pemesanan ballroom utama untuk tanggal 12 bulan depan atas nama keluarga Siska atau Ahmad?" "Tunggu sebentar, Bu," jawab resepsionis di seberang sana. Beberapa saat kemudian, suara itu kembali. "Iya, Bu. Betul sekali. Pemesanan sudah confirmed dan deposit sudah lunas dibayarkan." Bu Anis hampir menjatuhkan teleponnya. "Lunas? Deposit untuk ballroom utama saja hampir 1,5 miliar. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Bu?" "Tidak. Terima kasih," jawab Bu Anis pendek sebelum menutup telepon. Dia berjalan mondar-mandir di ruang keluarganya yang luas. Ini tidak masuk akal. Keluarga penjual toko kelontong bisa membayar deposit lunas untuk ballroom termewah di kota? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, Ramzi datang mengunjungi. Wajahnya masih tampak tegang dari pertengkaran mereka sebelumnya. "Ibu, saya datang untuk membicarakan pernikahan saya dengan Siska," katanya tanpa basa-basi. Bu Anis menyeringai. "Oh, pernikahan mewah di Grand Mahakam? Tampaknya calon mertuamu memang tidak main-main, ya? Tapi kita tahu itu semua hanya sandiwara. Mereka pasti menjual segala harta bendanya atau berhutang di mana-mana." Ramzi menghela napas. "Ibu,
Mengapa ibu tidak bisa memberkati kami dengan tulus? Keluarga Siska sudah berusaha memenuhi permintaan ibu, tapi ibu masih saja berprasangka buruk. Ini bukan prasangka, nak. Ini naluri survival ibu yang tajam, sahut Bu Anis dengan pedas. Mereka sedang memainkan permainan berisiko tinggi, dan ibu akan pastikan mereka kalah telak. Maksud ibu apa? Tanya Ramzi waspada. Biarlah waktu yang menjawab, ucap Bu Anis dengan senyum tipis yang penuh arti. Tapi percayalah, ibu punya rencana untuk membuka topeng mereka di depan semua tamu undangan. Ramzi merasa dadanya sesak. Ia melihat keteguhan dalam mata ibunya, sebuah tekad untuk menghancurkan kebahagiaannya. Saat itulah ia menyadari bahwa pertempuran ini belum berakhir. Ini baru akan memasuki babak yang lebih berdarah. Sementara itu, di rumah Siska, setelah wedding planner mereka pergi, Siska menemukan ibunya sedang duduk sendirian di teras, memandangi tanaman-tanamannya. "Ibu, apakah kita melakukan hal yang benar?" tanya Siska pelan. "Dengan semua kemewahan ini, bukankah kita seharusnya membiarkan mereka melihat kita apa adanya?" Bu Ajeng menarik putrinya untuk duduk di sampingnya. "Kadang-kadang, sayang, untuk melawan kesombongan, kita harus menunjukkan bahwa kita sebenarnya berada di posisi yang lebih tinggi. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membuat mereka menyadari bahwa penilaian mereka selama ini keliru. Ibu tidak ingin kamu memasuki keluarga itu dengan status sebagai menantu dari keluarga rendahan dalam pandangan mereka. Tapi aku takut, Bu. Takut semua ini justru akan memperburuk keadaan. Percayalah pada ibu, nak. Terkadang, kejutan terbesar adalah senjata terbaik." Bu Ajeng tersenyum, matanya berbinar dengan keyakinan yang dalam. Dan ibu sudah menyiapkan kejutan terbesar untuk mereka. Minggu-minggu menjelang pernikahan berlangsung dengan intensitas yang semakin meningkat. Seperti yang telah diramalkan, Bu Anis tidak tinggal diam. Di balik senyum manis dan tawaran bantuannya, tersimpan strategi licik untuk mengikis kepercayaan diri Siska dan keluarganya secara perlahan. Pertemuan-pertemuan dengan berbagai vendor pun menjadi medan tempur baru yang halus namun mematikan. Pertemuan pertama adalah dengan floris ternama yang sudah direkomendasikan putri. Mereka berkumpul di sebuah kafe di Kemang, tempat Bu Anis dengan sengaja menjadi yang pertama tiba. Ketika Siska, Bu Ajeng, dan putri tiba, mereka menemukan Bu Anis sudah duduk santai dengan segelas champagne di tangannya. "Ah, akhirnya kalian datang," sambutnya dengan nada sedikit merendahkan. "Saya sudah memesan minuman untuk kita." "Champagne, tentu saja. Tapi mungkin untuk Ibu Ajeng dan Siska, lebih baik memesan yang non-alkohol? Saya tahu kalangan tertentu tidak terbiasa dengan minuman seperti ini." Bu Ajeng tersenyum tipis. "Terima kasih untuk perhatiannya, tapi tidak perlu. Kami baik-baik saja dengan champagne." Pertemuan dengan florist dimulai. Putri dengan profesional mempresentasikan berbagai pilihan bunga impor. "Untuk centerpiece, saya merekomendasikan peony impor dari Perancis. Atau mungkin gardenia? Keduanya sangat elegan untuk tema ivory dan lavender yang ibu inginkan," jelas Putri. Sebelum Bu Ajeng atau Siska sempat membuka mulut, Bu Anis sudah menyela. "Peony impor? Itu sangat mahal, loh. Harga pertangkainya saja bisa mencapai ratusan ribu. Mungkin lebih baik memilih mawar lokal saja? Lebih terjangkau." Ia melirik ke arah Bu Ajeng. "Saya khawatir dengan budget kalian. Jangan sampai berlebihan sampai harus meminjam uang, kan?" Siska menggigit bibirnya, merasakan panas menyebar di pipinya. Bu Ajeng tetap tenang. "Kami menghargai kekhawatiran Ibu Anis," jawab Bu Ajeng dengan sopan. "Tapi kami sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Peony impor saja, Mbak Putri. Dan tolong tambahkan orchid phalaenopsis putih untuk sentuhan kemewahan yang lebih subtle." Mata Bu Anis berkerut. Ia tidak menyangka permintaan langsung itu. Pertemuan berikutnya adalah dengan catering manager hotel. Mereka duduk di sebuah ruang meeting mewah di Grand Mahakam Hotel. Catering manager, Bapak Dewa, memaparkan berbagai paket menu. "Kami memiliki pilihan menu prasmanan internasional. Atau mungkin ibu lebih memilih servet course meal? Untuk minuman, kami menyediakan berbagai pilihan wine impor dan champagne," jelas Bapak Dewa.
Bu Anis kembali mengambil alih. Course meal tentu lebih elegan, tapi harganya bisa 2 kali lipat dari prasmanan. Dan untuk wine, mungkin cukup yang lokal saja? Saya yakin sebagian besar tamu undangan tidak bisa membedakan wine impor dan lokal yang murah. Ia tersenyum sinis pada Siska. Termasuk mungkin sebagian keluarga besar mempelai wanita. Kali ini, Bu Ajeng yang menjawab. Suaranya tegas namun tetap beradab. Kami memilih servet course meal, 8 course French cuisine. Dan untuk wine, kami ingin Chateau Margaux 2015, serta Dom Perignon untuk champagne. Apakah persediaan Anda mencukupi? Bapak Dewa terkesima. Tentu saja, Bu. Pilihan yang excellent. Bahkan Bu Anis terdiam sejenak, terpana oleh permintaan yang jelas-jelas berasal dari pengetahuan yang dalam tentang hal-hal mewah. Puncak dari semua ini adalah pertemuan dengan desainer gaun pengantin ternama. Di butik mewah di Plaza Indonesia, Siska sedang mencoba sebuah gaun yang indah dengan detail payet dan lace yang rumit. Harganya bernilai ratusan juta. Wah, gaun ini sangat cantik, sayang, puji Bu Ajeng dengan mata berbinar. Tapi Bu Anis berkomentar dengan suara lantang, didengar oleh semua desainer dan asisten di butik itu. Cantik memang, tapi sayang sekali tidak semua orang bisa membawa gaun semewah ini. Terkadang, kemewahan justru akan membuat si pemakai terlihat seperti boneka yang berdandan berlebihan. Seperti kata pepatah, diberi mentimun, jangan berlagak seperti terung. Mungkin lebih baik mencari gaun yang lebih sesuai dengan kelasnya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Bu Ajeng kehilangan kesabarannya. Wajahnya yang biasanya tenang berubah dingin. Ia menatap langsung kepada Bu Anis. Ibu Anis, katanya dengan suara rendah namun penuh wibawa. Saya menghargai bahwa ibu mungkin memiliki selera tertentu. Tapi tolong ingat, ini adalah pernikahan putri saya. Kami yang akan memutuskan apa yang terbaik untuknya. Dan mengenai kelas. Ia berhenti sejenak, matanya tajam. Kelas sejati seseorang tidak diukur dari kemampuan membeli gaun mewah, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dan sejauh ini, yang saya lihat, kelas ibu justru perlu dipertanyakan. Bu Anis terkesiap, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia tidak menyangka wanita yang dianggapnya rendahan, ini berani melawannya secara langsung. Saya hanya mencoba membantu, bela Bu Anis dengan suara gemetar. Bantuan yang tidak diminta justru menjadi beban, balas Bu Ajeng. Mulai sekarang, kami akan menangani semuanya sendiri. Ibu tidak perlu lagi repot-repot membantu kami. Pulang dari butik itu, Siska memandangi ibunya dengan kekaguman baru. Ibu, tadi hebat. Bu Ajeng menghela napas. Ibu sudah mencoba bersabar, sayang. Tapi ada batasnya. Ibu tidak akan membiarkan siapapun merendahkan putri ibu. Malam itu, Siska menangis di kamarnya. Bukan karena sakit hati akibat kata-kata Bu Anis, tapi karena menyadari betapa besar cinta dan perlindungan orang tuanya. Mereka yang selama ini hidup sederhana, kini berdiri tegak membelanya tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat secercah kekuatan baru dalam dirinya, sebuah tekad untuk tidak lagi menjadi korban dalam permainan psikologis calon mertuanya. Besok, ada pertemuan dengan wedding planner lagi, dan kali ini, ia akan berbicara dengan keyakinan yang baru ditemukannya. Kegagalan Bu Anis dalam membantu persiapan pernikahan justru memicu rasa penasaran yang lebih dalam. Kekalahan telaknya di butik gaun pengantin masih terasa pedih, dan kata-kata Bu Ajeng tentang kelas masih terngiang di telinganya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang disembunyikan keluarga ini. Dan Bu Anis bertekad untuk mengungkapnya. Bambang, kamu tidak merasa aneh? Tanya Bu Anis pada suaminya suatu malam di ruang perpustakaan pribadi mereka. Seorang ibu rumah tangga biasa dari keluarga sederhana tiba-tiba bisa memesan Chateau Margaux dan Dom Perignon tanpa berkedip? Bisa membedakan peony impor dengan mawar lokal? Bisa berbicara dengan wibawa seperti itu? Pak Bambang melihat dari atas koran yang dibacanya. Mungkin mereka memang punya tabungan, Anis. Atau mungkin dapat warisan. Kamu seharusnya berhenti memikirkan ini dan menerima pilihan Ramzi. Tidak. Ada yang tidak beres,
Aku bisa merasakannya, bantah Bu Anis dengan mata berbinar. Aku akan menyelidiki keluarga ini. Keesokan harinya, Bu Anis memanggil seorang private investigator yang biasa dia gunakan untuk urusan bisnis. Saya ingin kamu mencari informasi tentang keluarga Ahmad, khususnya tentang latar belakang pendidikan dan pekerjaan mereka sebelumnya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Bu Anis, Pak Bambang juga mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan sendiri. Kecurigaan istrinya mulai menular, tapi dengan motivasi yang berbeda. Jika Anis ingin membuktikan bahwa keluarga Siska tidak pantas, Bambang justru ingin memastikan bahwa mereka memang baik-baik saja untuk putranya. Di kantornya yang berada di lantai tertinggi sebuah gedung perkantoran di Sudirman, Pak Bambang memanggil asisten pribadinya yang paling dipercaya. Bayu, tolong carikan informasi tentang Pak Ahmad, calon besan Ramzi. Katanya dulu seorang karyawan sebelum membuka toko kelontong. Cari tahu di mana dia bekerja sebelumnya. Baik, Pak. Ada informasi spesifik yang Bapak cari. Pendidikan terakhir dan riwayat pekerjaannya. Lakukan dengan diskret. Beberapa hari kemudian, Bayu masuk ke ruangan Pak Bambang dengan wajah sedikit bingung. Saya sudah dapat informasinya, Pak. Tapi, agak mengejutkan. Bagaimana maksudnya? Pak Ahmad ternyata lulusan Sorbonne Business School, Paris. Gelar MBA. Bayu menyerahkan printout data yang dia kumpulkan. Dan riwayat pekerjaannya, dia dulu adalah Vice President di PT Surya Makmur Sentosa selama hampir 15 tahun. Pak Bambang tersedak kopinya. Apa? PT Surya Makmur Sentosa? Itu holding company besar. Dan Sorbonne? Itu tidak mungkin. Data ini valid, Pak. Saya cross-check dari beberapa sumber. Tapi, kenapa dia sekarang hanya memiliki toko kelontong? Dan kenapa selama ini tidak ada yang tahu? Ini yang lebih mengejutkan, Pak. Bayu melanjutkan dengan suara rendah. PT Surya Makmur Sentosa didirikan oleh almarhum Surya Atmaja. Dan menurut sumber saya, almarhum Surya adalah ayah dari Ibu Ajeng. Pak Bambang terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat. Astaga, jadi selama ini, kita menghina keluarga pemilik perusahaan kita sendiri. Maaf, Pak, saya tidak mengerti. PT Surya Makmur Sentosa adalah perusahaan induk dari jaringan minimarket mereka, toko serba Adarama. Selama ini mereka hanya tahu bahwa perusahaan mereka adalah bagian dari grup besar, tapi tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Tidak mungkin. Gumam Pak Bambang. Jika itu benar, berarti. Pada malam yang sama, private investigator yang disewa Bu Anis juga melaporkan temuan serupa, meski tidak selengkap yang ditemukan Bayu. Bu Anis, saya menemukan bahwa Pak Ahmad adalah lulusan Sorbonne dan pernah menjabat sebagai Vice President di PT Surya Makmur Sentosa. Bu Anis tertawa keras. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Mungkin ada orang lain dengan nama yang sama. Data ini valid, Bu. Dan ada satu hal lagi. PT Surya Makmur Sentosa adalah perusahaan induk dari bisnis keluarga Ibu. Bu Anis terdiam. Wajahnya berkerut tidak percaya. Itu tidak masuk akal. Jika mereka memang sekaya itu, kenapa hidup serba sederhana? Kenapa tidak pernah pamer? Mungkin mereka punya alasan tersendiri, Bu. Setelah private investigator itu pergi, Bu Anis menemui suaminya yang sedang duduk termenung di ruang kerjanya. Bambang, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja kudengar. Ternyata calon besan kita adalah mantan Vice President di PT Surya Makmur Sentosa, dan almarhum Surya Atmaja adalah ayah Ibu Ajeng, sambung Pak Bambang dengan suara datar. Jadi kamu sudah tahu? Tapi ini tidak mungkin. Ini pasti tipu-tipu. Mungkin mereka menyewa investigator juga untuk membuat cerita palsu. Anis, cukup. Hardik Pak Bambang untuk pertama kalinya. Data ini valid. Kita yang selama ini salah. Kita yang telah menghina mereka. Tidak. Aku tidak percaya. Bantah Bu Anis, matanya membesar. Bahkan jika itu benar,
Kenapa mereka menyembunyikannya? Itu berarti mereka punya agenda. Mereka ingin memerdaya kita. Mereka ingin membuat kita malu. Atau mungkin, kata Pak Bambang dengan bijaksana, mereka hanya ingin dicintai karena siapa mereka, bukan karena kekayaan mereka. Sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Bu Anis menggeleng keras-keras. Tidak. Aku tidak akan tertipu. Besok adalah pertemuan final dengan wedding planner. Aku akan menguji mereka. Aku akan tahu kebenarannya. Keesokan harinya, dalam pertemuan final dengan Putri dan keluarga Siska, Bu Anis datang dengan senjata baru. Selamat siang, sambutnya dengan sopan yang tidak biasa. Oh, iya, saya baru saja ingat. Seorang teman bercerita tentang almarhum Surya Atmaja. Dia bilang almarhum Surya adalah seorang konglomerat yang sangat sukses. Kebetulan nama belakangnya sama dengan Ibu Ajeng. Apa ada hubungan keluarga? Seketika ruangan menjadi hening. Bu Ajeng dan Pak Ahmad bertukar pandang sebentar. Siska menahan napas. Bu Ajeng akhirnya tersenyum. Iya, almarhum Surya Atmaja adalah ayah saya. Tapi kami sudah lama tidak terlibat dalam bisnis keluarga. Kami memilih hidup sederhana. Bu Anis tersenyum puas. Akhirnya dia mendapat pengakuan. Tapi sebelum dia sempat menanggapi, Bu Ajeng melanjutkan. Tapi kami bangga dengan warisan nilai-nilai yang dia tinggalkan. Terutama tentang kerendahan hati dan integritas. Nilai-nilai yang sayangnya semakin langka di zaman sekarang. Kali ini, Bu Anis yang terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Dia telah berhasil mengungkap sebagian rahasia, tapi justru merasa semakin kecil di hadapan keluarga ini. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut yang dalam mulai menyusup ke hatinya. Ada sesuatu yang lebih besar yang masih disembunyikan, dan dia tahu, rahasia itu bisa menghancurkannya. 2 hari setelah pertemuan dengan wedding planner, Ramzi tiba-tiba muncul di rumah Siska tanpa pemberitahuan. Wajahnya tampak suram, matanya berkaca-kaca, dan ada ketegangan yang jelas terpancar dari seluruh tubuhnya. Siska yang sedang menyelesaikan desain undangan terakhir, langsung tahu ada yang tidak beres. Ramzi, kenapa kamu tidak telepon dulu? Apa terjadi sesuatu? Tanya Siska dengan cemas. Bisa kita bicara berdua saja? Pinta Ramzi, suaranya parau. Mereka pun menuju ke taman kecil di belakang rumah. Udara sore yang seharusnya menenangkan justru terasa menyesak. Ibu memberitahuku sesuatu yang menggangguku. Mulai Ramzi tanpa basa-basi. Dia bilang keluargamu menyembunyikan sesuatu. Dia bilang kakekmu adalah Surya Atmaja, seorang konglomerat, dan ayahmu adalah mantan vice president di perusahaannya. Siska menghela napas. Ia tahu suatu hari rahasia ini akan terbongkar, tapi tidak dengan cara seperti ini. Itu benar, Ramzi. Tapi, mengapa kamu tidak memberitahuku? Potong Ramzi. Suaranya mulai meninggi. Selama ini aku membelamu mati-matian dari hinaan ibuku. Aku berargumen bahwa cinta kita tulus, bahwa kamu tidak peduli dengan materi. Tapi ternyata kamu memang berasal dari keluarga kaya. Selama ini kamu membiarkanku berjuang sendirian. Ramzi, tunggu. Siska mencoba menenangkannya. Tidak. Yang lebih membuatku kesal adalah, kenapa kamu dan orang tuamu bersedia mengeluarkan uang begitu besar untuk pernikahan ini? Apa ini semacam tes? Untuk melihat sejauh apa keluargaku bisa dipermalukan? Atau... Ramzi berhenti sejenak, napasnya tersengal. Atau seperti yang ibu katakan, ini semua adalah permainan kekuasaan? Kalian sengaja menyembunyikan kekayaan kalian, lalu tiba-tiba menunjukkannya untuk membuat kami merasa kecil. Siska merasakan sakit yang dalam di hatinya. Ramzi, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Kamu kenal aku. Kamu tahu siapa aku. Aku pikir aku tahu, teriak Ramzi, kehilangan kesabaran. Tapi sekarang aku tidak yakin lagi. Mengapa harus menyembunyikan semua ini? Jika dari awal kamu jujur, mungkin ibu tidak akan bersikap seburuk itu. Karena kami ingin dicintai dan diterima apa adanya. Balas Siska, kini dengan suara yang juga mulai meninggi. Bukan karena kekayaan kami.
Ibumu sudah jelas-jelas akan menyukai siapapun yang kaya. Tapi kami ingin tahu apakah kami akan diterima sebagai keluarga sederhana. Dan lihatlah yang terjadi. Ibumu menghina kami, merendahkan kami, dan kamu yang selama ini membela kami, sekarang malah menuduh kami. Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini? Kenapa harus membuatku seperti orang bodoh yang membela sesuatu yang tidak perlu dibela? Karena itu yang disebut cinta sejati. Ramzi, tangis Siska, air matanya mulai mengalir. Kamu membela kami karena kamu percaya pada kami, bukan karena latar belakang kekayaan kami. Itu yang seharusnya berharga bagimu. Ramzi berjalan mondar-mandir, tangannya meremas rambutnya sendiri. Aku merasa dikhianati, Siska. Aku merasa dipermainkan. Selama ini aku berpikir kita melawan kesombongan ibuku bersama-sama. Tapi ternyata kalian punya senjata rahasia yang sengaja disimpan untuk menghancurkannya di saat yang tepat. Itu tidak benar. Kami tidak berniat menghancurkan siapapun. Kami hanya ingin melindungi diri kami sendiri. Dan kami berencana memberitahumu setelah menikah, ketika semuanya sudah aman. Aman? Dari apa? Dari keluargaku? Jadi kamu memang menganggap keluargaku sebagai musuh yang perlu diwaspadai. Dari prasangka buruk dan kesombongan yang sudah jelas-jelas diperlihatkan ibumu, teriak Siska tidak lagi bisa menahan emosinya. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya dihina terus-menerus. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya melihat orang tuamu diperlakukan seperti sampah. Kami punya hak untuk melindungi diri kami sendiri. Pertengkaran mereka semakin panas. Suara mereka begitu keras sampai-sampai Bu Ajeng dan Pak Ahmad datang menghampiri. Ada apa ini? Tanya Pak Ahmad dengan suara tegas. Ramzi berbalik kepada mereka. Kenapa? Kenapa Bapak dan Ibu tidak jujur dari awal? Apa ini semacam permainan bagi kalian? Melihat keluarga kami membuat fools of ourselves. Bu Ajeng mendekati Ramzi dengan wajah sedih. Ramzi, nak, kami tidak bermaksud menipu siapapun. Kami hanya ingin putri kami dicintai karena siapa dirinya, bukan karena warisan yang akan dia terima. Itu adalah permintaan terakhir almarhum ayah saya. Tapi kalian membiarkan aku berbohong kepada ibuku. Kalian membiarkan aku membela sesuatu yang ternyata tidak perlu dibela. Apakah cintamu pada Siska perlu dibela, Ramzi? Tanya Bu Ajeng dengan lembut. Apakah keyakinanmu pada ketulusannya bergantung pada status ekonominya? Pertanyaan itu membuat Ramzi terdiam sejenak. Tapi kemudian ego dan rasa terlukanya mengambil alih. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini, kata Ramzi akhirnya. Suaranya tiba-tiba datar. Mungkin pernikahan ini perlu ditunda. Siska terkesiap, tangisnya terhenti oleh shock. Apa? Ramzi, tidak. Aku tidak bisa menikahimu dalam keadaan seperti ini, Siska. Aku merasa dikhianati. Aku butuh waktu. Dengan langkah berat, Ramzi berbalik dan pergi, meninggalkan Siska yang terseduh-seduh di pelukan orang tuanya. Pertengkaran yang pahit ini hampir mengakhiri segalanya. Dan di kejauhan, tanpa sepengetahuan mereka, Bu Anis yang kebetulan lewat untuk mengantarkan sesuatu, mendengar hampir seluruh pertengkaran mereka. Sebuah senyum kepuasan akhirnya menghiasi bibirnya. Rencananya berhasil. Dia berhasil menanamkan benih keraguan dalam hati putranya. Tapi yang tidak dia dengar adalah kata-kata terakhir Bu Ajeng sebelum Ramzi pergi. Cinta yang mudah goyah oleh kebenaran, bukanlah cinta yang pantas dipertahankan, nak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka bertunangan, Siska tidak menerima telepon atau pesan dari Ramzi. Kesendiriannya terasa begitu menyiksa, dan bayangan pembatalan pernikahan mulai menghantuinya. Tapi dalam keputusasaannya, sebuah kekuatan baru lahir. Sebuah tekad bahwa apapun yang terjadi, dia akan tetap berdiri tegak dengan kebenaran dan harga dirinya. 3 hari telah berlalu sejak pertengkaran sengit antara Ramzi dan Siska. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi Siska. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada kabar sama sekali dari Ramzi. Setiap dering telepon atau bunyi notifikasi membuat jantungnya berdebar kencang. Hanya untuk kemudian hancur ketika bukan Ramzi yang menghubungi. Wajahnya yang biasanya cerah kini pucat dan lesu, matanya sembab oleh air mata yang tak henti-hentinya mengalir.
Bu Ajeng dan Pak Ahmad mengamati putri mereka dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka marah pada Ramzi karena telah menyakiti putri mereka. Di sisi lain, mereka memahami kebingungan dan rasa dikhianati yang mungkin dirasakan pemuda itu. "Ibu, apa pernikahannya benar-benar akan batal?" tanya Siska pada suatu sore, suaranya lirih dan putus asa. Bu Ajeng duduk di samping putrinya, memeluknya erat. "Yang penting sekarang bukan pernikahannya, Nak. Tapi apakah kalian berdua bisa melewati ujian ini? Jika cinta Ramzi padamu tidak cukup kuat untuk menerima kebenaran ini, maka mungkin dia memang bukan jodohmu." Tapi di tempat lain, di rumah megah keluarga Ramzi, suasana justru semakin memanas. Ramzi telah mengurung diri di kamarnya selama 2 hari, menolak untuk menemui siapapun atau bahkan makan. Suara pertengkaran antara Pak Bambang dan Bu Anis terus bergema di seluruh rumah. "Lihat apa yang kau lakukan, Anis. Kau berhasil memecah belah mereka. Kau senang sekarang?" teriak Pak Bambang, wajahnya merah padam. "Aku hanya membuka mata anak kita. Aku menyelamatkannya dari keluarga pendusta," balas Bu Anis dengan tak kalah kerasnya. "Keluarga pendusta? Mereka hanya melindungi putri mereka. Dan kau tahu apa konsekuensinya jika pernikahan ini batal? Bisnis kita bisa hancur. TC. Surya Makmur Sentosa adalah pemilik saham mayoritas kita. Jadi itu yang kau pikirkan? Uang? Kau lebih mementingkan uang daripada kebahagiaan anak kita." "Bukan tentang uang, Anis. Ini tentang menghargai orang lain. Ini tentang memahami bahwa kita yang salah dari awal." Pertengkapan mereka terus berlanjut hingga malam hari. Namun, Bu Anis diam-diam merasa puas. Rencananya berjalan dengan sempurna. Dan malam ini, dia telah mengundang seluruh keluarga besarnya, kakak-kakaknya, ipar-iparnya, bahkan beberapa sepupu, untuk berkumpul di ruang keluarga mereka. Sementara Ramzi masih mengurung diri, dan Pak Bambang sedang berada di kantor menghadapi krisis kepercayaan diri, Bu Anis berdiri di hadapan keluarganya yang telah berkumpul. Wajahnya bersinar dengan keyakinan dan, yang mengerikan, kebencian. "Terima kasih sudah datang semuanya," mulainya dengan suara lantih penuh drama. "Besok adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Hari pernikahan Ramzi." Beberapa anggota keluarga tersenyum, tidak menyadari badai yang sedang melanda. "Tapi ada sesuatu yang harus kalian ketahui," lanjut Bu Anis, suaranya mulai beracun. "Calon menantu kita, Siska, dan keluarganya, telah menipu kita semua." Decak kaget dan bisikan-bisikan mulai terdengar. Mereka berpura-pura menjadi keluarga sederhana, padahal mereka adalah keluarga konglomerat. Mereka menyembunyikan kekayaan mereka untuk menguji kita. Seperti tikus yang bermain-main dengan kucing sebelum menerkam. Seorang kakak perempuan Bu Anis menyela. "Tapi, Anis, bukannya itu bagus? Berarti Ramzi menikah dengan keluarga yang setara." "Tidak," teriak Bu Anis dengan mata berapi-api. "Itu penghinaan. Mereka menganggap kita tidak cukup baik untuk mereka. Mereka sengaja membiarkan kita menghina mereka, hanya untuk kemudian mempermalukan kita. Tapi besok..." Suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan penuh perhitungan. "Besok, aku akan membalas semuanya." "Apa rencananya, Anis?" tanya seorang iparnya penasaran. Di puncak acara pernikahan, ketika semua tamu undangan berkumpul, ketika mereka berpesta pora dengan uang warisan mereka yang kotor, aku akan berdiri dan menyampaikan pidato. Sebuah pidato yang akan membuka topeng keluarga pendusta itu di depan semua orang. Beberapa anggota keluarga terlihat tidak nyaman. "Anis, apakah itu bijaksana? Bagaimana dengan Ramzi?" "Ramzi akan mengerti. Dia akan melihat kebenaran. Aku akan mengungkap semua kebohongan mereka. Aku akan menyebut Siska sebagai gadis murahan yang hanya bermain-main dengan perasaan anak kita. Aku akan menyebut keluarganya sebagai keluarga penipu. Aku akan pastikan bahwa semua tamu undangan tahu siapa sebenarnya mereka." Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Beberapa anggota keluarga mencoba menasihatinya, tapi Bu Anis sudah tidak bisa didengar lagi. Kebencian dan keinginan untuk balas dendam telah membutakan hatinya. "Besok," gumamnya dengan senyum kepuasan,
Panggung pernikahan itu akan menjadi panggung kehancuran mereka. Dan aku akan menjadi sutradaranya. Sementara itu, di kamarnya, Ramzi akhirnya membuka pintu. Wajahnya tampak sembab dan lelah. Dia mendengar teriakan dan suara-suara dari bawah, tapi tidak punya energi untuk peduli. Di mejanya, tergeletak foto dirinya dan Siska tertawa bahagia di kafe tempat pertama kali mereka bertemu. Matanya kembali berkaca-kaca. "Apa aku salah, Siska?" bisiknya pada foto itu. "Apa cinta kita tidak cukup kuat untuk mengatasi semua ini?" Dia tidak tahu bahwa besok, di puncak apa yang seharusnya menjadi hari terbahagia dalam hidupnya, ibunya sendiri telah merencanakan kehancuran terbesar yang tidak pernah dia bayangkan. Malam yang menegangkan ini adalah ketenangan sebelum badai. Badai yang akan mengubah segalanya. Matahari pagi bersinar cerah menyinari Jakarta. Seolah-olah alam semesta memutuskan untuk berpihak pada cinta hari ini. Namun, di balik sinar mentari yang optimis, ada ketegangan tak terlihat yang menggantung di udara, seperti aroma petir sebelum badai. Di suite mewah Grand Mahakam Hotel, Siska telah melalui proses berdandan sejak subuh. Ahli tata rias dan penata rambut bekerja dengan cermat, menyulapnya dari seorang gadis sederhana menjadi seorang putri yang memesona. Gaun pengantinnya, sebuah mahakarya lace dan sutra dengan train yang memukau, tergantung dengan anggun di dekat jendela, menunggu untuk dikenakan. Tapi wajah Siska di balik cermin tampak pucat dan tegang. Matanya, yang seharusnya berbinar-binar, justru menyimpan bayangan kecemasan. "Masih tidak ada kabar dari Ramzi?" tanyanya pada ibunya untuk ke-10 kalinya pagi itu. Bu Ajeng, yang sudah mengenakan kebaya sutra berwarna lavender elegan, mendekati putrinya. "Belum, sayang. Tapi percayalah, jika cintanya tulus, dia akan datang." "Bagaimana jika dia tidak datang, Bu? Bagaimana jika pernikahan ini harus dibatalkan di menit terakhir?" Suara Siska bergetar. Pak Ahmad yang baru saja masuk ke dalam suite, mendekati putrinya dan memegangi bahunya. "Nak, hari ini bukan hanya tentang pernikahanmu. Ini tentang membuktikan pada dunia bahwa kita berdiri di atas kebenaran dan harga diri kita. Apapun yang terjadi, ibu dan bapak akan selalu di sampingmu." Sementara itu, di suite lain beberapa lantai di bawah, suasana jauh lebih tegang. Ramzi telah tiba 1 jam yang lalu, didampingi oleh Pak Bambang. Wajahnya masih tampak suram, matanya menghindari kontak dengan siapapun. Dia mengenakan tuxedo hitam yang sempurna, tapi sikapnya jauh dari mempelai pria yang bahagia. "Ramzi, kita perlu bicara," kata Pak Bambang dengan suara rendah setelah para asisten pergi. "Apa lagi yang perlu dibicarakan, Bapak?" "Semuanya sudah jelas. Keluarga Siska tidak mempercayai kita. Mereka menyembunyikan kebenaran. Dan kita pantas mendapatkannya." Suara Pak Bambang tiba-tiba tegas. "Kita, atau lebih tepatnya ibumu, telah menghina mereka sejak awal. Apa kau pikir mereka punya kewajiban untuk membuka segala sesuatu tentang diri mereka, padahal kita memperlakukan mereka dengan hina?" Ramzi diam, menatap lantai. "Yang lebih penting," lanjut Pak Bambang, "adalah cintamu pada Siska. Apakah cintamu itu bergantung pada status ekonominya? Apakah kau mencintainya karena dia gadis sederhana, dan sekarang kau berhenti mencintainya karena ternyata dia berasal dari keluarga kaya? Itu bukan intinya, Bapak. Lalu apa intinya? Egomu yang terluka? Karena kau merasa dibodohi? Atau karena kau takut orang akan menertawakanmu karena telah membela seseorang yang ternyata tidak perlu dibela?" Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau tajam. Di ballroom utama, para tamu undangan mulai berdatangan. Kekaguman terpancar dari setiap wajah yang memasuki ruangan. Dekorasi yang disiapkan Putri dan timnya benar-benar memukau. Bunga-bunga peoni impor bermekaran di setiap sudut. Kristal-kristal berkilauan di bawah lampu gantung raksasa, dan aroma gardenia yang elegan memenuhi udara. Bu Anis, yang tiba dengan beberapa anggota keluarganya, tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Ini jauh lebih mewah dari yang dia bayangkan. Tapi alih-alih terkesan, kemarahannya justru semakin memuncak. Setiap kemewahan yang dia lihat adalah pengingat akan penipuan keluarga Siska. Dengan uang warisan kakeknya, tentu saja, gumamnya sinis pada seorang iparnya. Pak Bambang, yang telah bergabung dengannya,
menariknya ke samping. Anis, tolong. Untuk terakhir kalinya, batalkan rencanamu. Jangan lakukan ini. Bu Anis tertawa pendek. Sudah terlambat, Bambang. Hari ini semua orang akan tahu kebenaran. Sementara itu, di ruang persiapan, Siska sudah sepenuhnya berdandan. Dia tampak seperti vision of beauty yang turun dari langit. Gaunnya memeluk tubuhnya dengan sempurna, riasannya natural namun memukau, dan mahkotanya berkilau di bawah cahaya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Putri, sang wedding planner, masuk dengan wajah lega. Dia datang, bisiknya pada Siska. Ramzi sudah ada di tempatnya. Air mata kebahagiaan akhirnya menetes dari mata Siska. Tapi kebahagiaannya masih diselimuti kecemasan. Bagaimana sikap Ramzi? Apakah dia masih marah? Saat itu juga, musik prosesi dimulai. Dari balik pintu, Siska bisa melihat tamu-tamu undangan yang sudah duduk rapi. Di ujung aisle, berdiri Ramzi dengan tuksedonya yang elegan. Wajahnya masih tampak tegang, tapi setidaknya dia ada di sana. Pak Ahmad menawarkan lengannya pada putrinya. Siap, nak? Siska menarik napas dalam-dalam. Siap, Bapak. Saat pintu dibuka, dan Siska mulai berjalan di aisle menuju panggung, seluruh ruangan terkesima. Dia tampak begitu memesona, begitu sempurna. Tapi matanya hanya tertuju pada satu orang, Ramzi yang berdiri di ujung. Dan ketika dia melihat ada air mata mengalir di pipi Ramzi, hatinya sedikit lega. Mungkin masih ada harapan. Dari barisan keluarga mempelai pria, Bu Anis memperhatikan semua ini dengan mata penuh kebencian. Tangannya menggenggam erat naskah pidato yang telah dia siapkan. Senyum tipis dan penuh kemenangan menghiasi bibirnya. Bersenang-senanglah sementara kamu bisa, bisiknya pada diri sendiri. Sebentar lagi, semuanya akan berubah. Akad nikah berlangsung hikmat. Ketika wali nikah mengucapkan, Kobiltu, dan disusul dengan sahnya ikatan pernikahan, seluruh ruangan bertepuk tangan. Siska dan Ramzi resmi menjadi suami istri. Tapi di balik senyum dan ucapan selamat, badai sedang mengumpul. Bu Anis sudah siap di garis start, dengan pidato penghancurnya yang telah direncanakan matang-matang. Hari H yang seharusnya indah ini akan segera berubah menjadi medan perang. Sebuah panggung di mana kesombongan akan bertemu dengan kehancurannya sendiri. Setelah akad nikah yang hikmat, suasana di ballroom Grand Mahakam Hotel berubah menjadi riuh rendah ucapan selamat dan gemerisik perayaan. Mempelai baru, Siska dan Ramzi, duduk di pelaminan yang megah, dikelilingi bunga-bunga segar dan dekorasi yang memukau. Wajah Siska memancarkan cahaya kebahagiaan yang campur aduk. Lega karena Ramzi akhirnya hadir dan pernikahan mereka sah. Namun masih ada sisa kecemasan yang tersembunyi di balik senyumannya. Acara pun mengalir ke bagian santapan dan hiburan. Lalu, tibalah sesi yang paling ditunggu-tunggu dan paling ditakuti. Sambutan dari orang tua mempelai. Pak Ahmad telah menyampaikan pidatonya dengan penuh kehangatan dan kebijaksanaan, penuh dengan restu dan nasihat kehidupan untuk pengantin baru. Sambutannya disambut meriah oleh tamu undangan. Sekarang, giliran keluarga mempelai pria. Pak Bambang maju terlebih dahulu, menyampaikan kata-kata singkat namun tulus. Lalu, dengan anggun yang penuh teater, Bu Anis berdiri. Gaunnya yang berwarna emas berkilauan di bawah lampu kristal. Tapi sinar yang memancar dari matanya adalah sinar kemenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Dia mendekati mikrofon dengan langkah percaya diri, senyum tipis terukir di bibirnya. Dari kejauhan, Pak Bambang mencoba menangkap pandangannya, matanya memohon, tapi Bu Anis dengan sengaja menghindar. Yang terhormat para tamu undangan, keluarga, dan sahabat. Mulutnya, suaranya jernih dan terdengar jelas di seluruh ballroom. Pertama-tama, atas nama keluarga besar kami, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada hari yang membahagiakan ini. Dia berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan, menikmati perhatian yang tertuju padanya. Hari ini adalah hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Sebagai seorang ibu, tentu saya menginginkan yang terbaik bagi putra saya, Ramzi. Kami membesarkannya dengan penuh kasih sayang, memberinya pendidikan terbaik, dan membekalinya dengan nilai-nilai untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan.
Beberapa tamu dari pihak keluarga Ramzi mengangguk-angguk, tersenyum bangga. Ketika Ramzi memberitahu bahwa dia akan menikah, tentu saja saya membayangkan seorang wanita yang setara, berpendidikan tinggi, berasal dari keluarga terpandang, yang bisa mendampinginya dalam membawa nama keluarga kami ke tingkat yang lebih tinggi. Suasana mulai berubah. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang mulai menusuk. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Bu Anis kemudian memandang langsung ke arah Siska. Senyumnya pudar, digantikan oleh ekspresi merendahkan yang nyaris tidak tersembunyi. Tentu, harapan itu agak berat ketika ia memilih seorang wanita seperti Siska di sini. Desis dan bisikan mulai terdengar di antara tamu undangan. Wajah Siska memucat. Ramzi, yang duduk di sampingnya, mengencengkan genggamannya pada tangan Siska. Kami sebenarnya heran, lanjut Bu Anis, suaranya semakin lantang dan jelas. Apa daya tariknya? Keluarga yang hanya bermodal warung kecil, mohon maaf, toko kelontong, yang mungkin penghasilannya tidak cukup untuk sekali makan malam di restoran bintang 5 di hotel ini. Keheningan yang mematikan menyelimuti ballroom. Bahkan para pelayan yang sedang mengedarkan minuman pun berhenti di tempat, terpana. Bu Anis terus melanjutkan, sekarang dengan sepenuhnya melepas topeng kesopanannya. Siska, gadis yang kami lihat hanya mengandalkan wajahnya yang cantik untuk mendekati Ramzi. Murahan, begitulah kata yang tepat. Kami terpaksa menerimanya karena Ramzi bersikeras. Tapi, dalam hati kami tahu, dia tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarga kami yang terhormat. Ibu, teriak Ramzi, berdiri dengan wajah merah padam. Tapi Bu Anis mengabaikannya, terus berbicara dengan mikrofon di tangannya. Dia berpura-pura menjadi gadis sederhana, padahal, ya, mungkin sebagian dari bapak dan ibu sudah tahu, ternyata dia adalah cucu dari almarhum Surya Atmaja, seorang konglomerat. Tapi apa itu yang membuatnya lebih baik? Tidak, justru lebih buruk. Karena itu berarti dia dan keluarganya adalah penipu ulung. Mereka sengaja menyembunyikan kekayaannya, membiarkan kami menghina mereka, hanya untuk kemudian mempermalukan kami dengan kemewahan yang tiba-tiba ini. Ini adalah permainan kekuasaan yang kotor. Tangis Siska akhirnya pecah. Air mata mengalir deras di pipinya yang sudah pucat. Bu Ajeng, yang duduk tidak jauh darinya, berdiri dengan wajah putih batu, sementara Pak Ahmad hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak maju. Lihatlah pesta mewah ini, teriak Bu Anis, menunjuk sekeliling ruangan. Dibayar dengan uang warisan. Tapi yang lebih memalukan, mereka membayarnya dengan uang yang mungkin saja hasil korupsi almarhum kakeknya. Keluarga seperti ini ingin masuk ke dalam keluarga kami? Merekalah yang harusnya malu. Gadis murahan dari keluarga penipu. Kekacauan pun tak terhindarkan. Tamu undangan bergumam, ada yang terlihat marah, ada yang malu, ada pula yang tampak bersemangat menyaksikan drama ini. Suasana pernikahan yang indah berubah menjadi arena adu domba dalam sekejap. Dan di puncak kekacauan itu, Bu Anis berdiri dengan bangga, merasa telah memenangkan pertempuran. Tapi yang tidak dia sadari, dia baru saja menyalakan sumbu yang akan meledakkan seluruh dunianya. Karena di antara tamu undangan, duduk seorang pria dengan setelan jas rapi dan wajah tenang, Notaris Handoko, yang perlahan berdiri, dengan sebuah amplop coklat di tangannya. Pertunjukan belum berakhir. Justru, babak yang sesungguhnya baru akan dimulai. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, ballroom yang megah itu terbenam dalam keheningan yang memekakkan telinga. Kemudian, kekacauan pecah. Suara gemuruh ratusan orang yang berbicara sekaligus, kursi yang bergeser, dan teriakan-teriakan kemarahan memenuhi ruangan. Tamu undangan dari kedua belah pihak saling memandang dengan ekspresi tidak percaya, malu, dan marah. Di atas panggung, Siska terduduk lemah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Air mata mengalir deras di pipinya, merusak riasan wajahnya yang sempurna. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Penghinaan yang dilontarkan calon mertuanya sendiri di depan semua orang yang dikenalnya, keluarga, teman, kolega, terasa seperti pisau yang mengoyak-ngoyak jiwanya. Tidak. Isaknya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah keributan. Ramzi, yang wajahnya pucat pasi dan matanya menyala-nyala karena kemarahan dan malu,
segera berlutut di samping istrinya. "Siska, sayang, aku minta maaf. Aku sangat minta maaf." Tangannya meraih tangan Siska yang dingin dan gemetar. Aku tidak tahu ibu akan melakukan ini." Tapi Siska seolah-olah tidak mendengarnya. Pandangannya kosong, tertuju pada sesuatu yang jauh. "Dia memanggilku murahan, di depan semua orang," bisiknya. Hancur. Di sisi lain panggung, Bu Ajeng dan Pak Ahmad bangkit dengan wajah yang berkerut oleh emosi yang tak terbendung. Air mata Bu Ajeng mengalir diam diri, tapi matanya memancarkan kemarahan yang membara. Pak Ahmad memegangi bahu istrinya. Wajahnya yang biasanya kalem kini berkerut oleh amarah yang jarang terlihat. "Bagaimana dia berani?" gumam Bu Ajeng. Suaranya bergetar. "Bagaimana dia berani menghina ayahku, menghina putriku seperti itu?" Dari antara kerumunan tamu, keluarga besar Siska mulai berdiri. Wajah-wajah mereka mencerminkan kemarahan dan solidaritas. Seorang paman Siska berteriak, "Itu penghinaan. Tidak bisa diterima." Sementara itu, di antara tamu undangan dari pihak Ramzi, banyak yang terlihat sangat tidak nyaman. Beberapa teman bisnis Pak Bambang menggeleng-geleng kepala. Ada yang bahkan berdiri seolah akan ingin pergi. Kerabat-kerabat Bu Anis sendiri ada yang menunduk malu. Tidak menyangka bahwa rencana pembukaan kebenaran yang dijanjikan Bu Anis adalah penghinaan publik seperti ini. Bu Anis sendiri masih berdiri di dekat mikrofon. Wajahnya dipenuhi ekspresi kemenangan yang menusuk. Dia memandangi Siska yang menangis dengan senyum puas. Akhirnya, kebenaran telah terungkap. Akhirnya, semua orang tahu siapa keluarga mempelai wanita yang sebenarnya. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Bambang, yang selama ini dikenal sebagai suami yang penurut, mendekati istrinya dengan langkah cepat dan wajah yang berubah merah karena kemarahan. "Anis, apa yang barusan kau lakukan?" teriaknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan yang sudah mulai riuh. Bu Anis terkesiap, tidak menyangka reaksi suaminya. "Aku hanya mengatakan kebenaran, Bambang. Mereka adalah keluarga pendusta. Lihatlah, semua orang sekarang tahu. Kau yang memalukan keluarga kita sendiri," balas Pak Bambang, suaranya gemetar. "Kau pikir ini kemenangan? Ini adalah aib terbesar yang pernah menimpa keluarga kita." Ramzi berdiri, melepaskan pelukannya pada Siska. Wajahnya yang basah oleh air mata kini dipenuhi oleh tekad yang kuat. "Ibu sudah melampaui batas," katanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan. "Ibu tidak hanya menghina istri saya, tapi juga menghina keluarga yang telah menerima saya dengan baik meskipun ibu memperlakukan mereka dengan hina." "Ramzi, kamu tidak mengerti. Mereka..." "Saya yang tidak mengerti adalah mengapa ibu bisa sejahat ini," potong Ramzi, kini dengan suara menggelegar. "Ibu merusak hari pernikahan saya. Ibu menghancurkan kebahagiaan saya. Dan untuk apa? Untuk memuaskan ego ibu." Perdebatan sengit pun terjadi di atas panggung antara Ramzi, Pak Bambang, dan Bu Anis. Tamu-tamu undangan menyaksikan dengan mulut terbuka. Ada yang merekam dengan ponsel mereka, ada yang berusaha menenangkan situasi. Di tengah kekacauan ini, Notaris Handoko yang duduk tenang di barisan depan keluarga Siska, perlahan berdiri. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Di tangannya, tergenggam sebuah amplop coklat. Dia berbicara pelan kepada Bu Ajeng yang duduk di sampingnya. "Saya pikir, sekarang adalah waktunya," katanya dengan suara tenang. Bu Ajeng mengangguk. Matanya masih berlinang air mata tapi kini dipenuhi oleh tekad. "Ya, Pak Handoko, tolong, lakukan." Dengan langkah pasti, Notaris Handoko berjalan menuju panggung. Keributan masih berlangsung, tapi ketika para tamu melihat seorang pria berkacamata dengan jas rapi dan aura berwibawa mendekati panggung, mereka perlahan mulai terdiam. Bu Anis, yang masih terlibat adu mulut dengan suami dan anaknya, melihat kedatangan pria asing ini. "Siapa Anda? Ini urusan keluarga," hardiknya. Notaris Handoko mengabaikannya. Dia mengambil mikrofon yang tidak digunakan di sisi panggung, dan menyapanya. "Mohon perhatian para hadirin." Suaranya tenang namun berwibawa, menggelegar di seluruh ballroom yang kini kembali hening. "Perkenalkan,
Saya Notaris Handoko. Atas permintaan keluarga almarhum Surya Atmaja dan keluarga mempelai wanita, izinkan saya untuk memberikan klarifikasi atas insiden yang baru saja terjadi. Bu Anis terlihat bingung dan marah. Klarifikasi? Apa yang perlu diklarifikasi? Kebenaran sudah saya sampaikan. Tapi Notaris Handoko sudah membuka amplop coklat di tangannya. Babak baru dalam drama ini akan segera dimulai, dan kali ini, Bu Anis tidak akan lagi menjadi sutradaranya. Suara Notaris Handoko yang tenang namun penuh wibawa memotong keributan di ballroom seperti pisau tajam. Semua mata tertuju padanya. Pria parubaya berkacamata dengan postur tegap dan ekspresi wajah yang sulit dibaca. Di tangannya, amplop coklat itu terlihat sederhana, namun seolah menyimpan energi yang mampu mengubah segalanya. Mohon maaf atas gangguan ini, ucap Notaris Handoko. Suaranya jelas terdengar di setiap sudut ruangan yang kini sunyi. Tetapi sebagai notaris yang ditunjuk oleh almarhum Bapak Surya Atmaja, dan menyaksikan apa yang baru saja terjadi, saya merasa berkewajiban untuk memberikan penjelasan dan konfirmasi atas beberapa hal. Bu Anis, yang masih berdiri di dekat mikrofonnya sendiri, tampak bingung dan marah. Apa maksud Anda? Ini adalah acara keluarga kami. Anda tidak berhak. Saya diundang secara resmi oleh keluarga mempelai wanita sebagai tamu kehormatan. Ibu, sela Notaris Handoko dengan sopan namun tegas. Dan dalam kapasitas saya sebagai penjaga wasiat almarhum, saya memiliki tanggung jawab moral di sini. Dia memandang ke arah Siska yang masih terduduk lemah di pelaminan, wajahnya basah oleh air mata dan hancur. Lalu pandangannya beralih ke Bu Ajeng yang mengangguk pelan, memberikan restu. Ramzi, yang masih berdiri membela istrinya, melihat kedatangan notaris ini dengan campuran harapan dan kecemasan. "Siapa Anda?" tanyanya. Suaranya masih bergetar. "Saya Notaris Handoko, sahabat lama keluarga Ibu Ajeng dan almarhum Bapak Surya Atmaja," perkenalnya singkat. "Dan saya membawa amanah penting yang harus disampaikan pada hari pernikahan ini." Bu Anis tertawa sinis. "Apalagi? Surat wasiat palsu? Cerita dongeng tentang warisan triliunan? Sudah cukup drama hari ini." Notaris Handoko tidak terpancing. Dengan tenang, ia mengeluarkan selembar kertas dari amplopnya. Kertas itu tampak tua dan resmi, dengan kop surat PT Surya Makmur Sentosa dan beberapa stempel notaris. "Sebelum saya membacakan isi wasiat ini," mulainya, "saya ingin menyampaikan bahwa almarhum Bapak Surya Atmaja adalah seorang visioner yang tidak hanya bijaksana dalam bisnis, tetapi juga dalam memahami karakter manusia." Dia memandang langsung ke arah Bu Anis. Dia mengetahui bahwa kekayaannya bisa menarik orang-orang yang tidak tulus. Karena itulah, dalam wasiatnya, dia membuat klausul khusus. Suara Notaris Handoko semakin jelas dan tegas. Klausul itu menyatakan bahwa jika di hari pernikahan cucunya, Siska Aulia Putri, ada penghinaan atau upaya untuk mempermalukan dia atau keluarganya karena dianggap tidak setara secara ekonomi, maka wasiat ini harus segera dibacakan di tempat, di depan semua tamu undangan. Bu Anis tiba-tiba terlihat tidak nyaman. Itu tidak masuk akal." "Justru sangat masuk akal, Ibu," balas Notaris Handoko. "Almarhum ingin melindungi cucunya dari orang-orang yang hanya menilai dari materi. Dan sayangnya..." Dia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh tamu undangan. Apa yang baru saja terjadi adalah realisasi dari kekhawatiran almarhum. Pak Bambang mendekati istrinya, mencoba menariknya untuk duduk. "Anis, sudahlah, berhenti sekarang juga." Tapi Bu Anis menjauh. "Tidak, aku ingin mendengar kebohongan apalagi yang akan mereka ciptakan." Notaris Handoko tidak menghiraukannya. Dia mengangkat kertas wasiat itu lebih tinggi. Wasiat ini telah disahkan secara hukum dan disimpan di pengadilan. Isinya tidak dapat disangkal. Dia kemudian memandang Siska dengan lembut. "Siska, sayang, kamu mungkin tidak ingat kakekmu dengan jelas, tapi dia sangat menyayangimu. Dan wasiat ini adalah bukti cintanya padamu." Siska mengangkat kepalanya, matanya masih basah tapi kini penuh dengan keingintahuan. Ramzi duduk di sampingnya, memegangi bahunya erat. Bu Anis masih tidak bisa diam. "Cepat bacakan kalau memang mau,"
Biar semua orang tahu kebohongan kalian. Notaris Handoko akhirnya mulai membacakan wasiat itu. Suaranya jelas dan tegas. Setiap kata terukur. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya, Surya Atmaja, dengan ini menyatakan. Setiap pasal, setiap kalimat yang dibacakan seolah-olah menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Tamu undangan terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Bahkan Bu Anis kini mulai terdiam. Wajahnya semakin pucat dengan setiap kata yang keluar. Dan ketika Notaris Handoko sampai pada bagian tentang kepemilikan saham dan besarnya warisan, desahan dan decak kagum mulai terdengar dari antara tamu undangan. Tapi bagian terpenting belum datang. Bagian yang akan mengubah segalanya. Notaris Handoko berhenti sejenak, memastikan semua orang memperhatikan. Dan sekarang, katanya, saya akan membacakan klausul terakhir yang menjadi alasan wasiat ini harus dibacakan hari ini. Dia memandang langsung ke arah Bu Anis, matanya tajam. Klausul yang menyangkut masa depan bisnis keluarga Ibu Anis dan Pak Bambang. Bu Anis terkesiap, matanya membelalak. Apa hubungannya bisnis mereka dengan wasiat ini? Kekhawatiran yang selama ini dipendamnya tiba-tiba menjadi sangat nyata. Dia mulai menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya yang memiliki senjata rahasia hari ini. Dan senjata yang dihadapannya mungkin jauh lebih mematikan. Notaris Handoko berdiri tegak di atas panggung. Selembar kertas berisi wasiat yang sah kini terbuka di tangannya. Suasana di ballroom begitu tegang, bagai udara sesaat sebelum badai. Semua mata tertuju padanya. Semua telinga menyimak dengan saksama. Bahkan Bu Anis yang sebelumnya begitu vokal kini terdiam. Wajahnya mulai kehilangan warna. Sebelum saya melanjutkan, kata Notaris Handoko, suaranya jernih dan berwibawa. Saya ingin menyampaikan bahwa wasiat ini telah melalui proses hukum yang sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia kemudian memandang Siska dengan penuh kasih. Siska, kakekmu sangat menyayangimu. Dia sering berkata, kamu adalah penerus terakhir dari namanya. Dan wasiat ini adalah bukti cintanya yang tak terbatas padamu. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai membacakan isi wasiat dengan suara yang jelas dan tegas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya, Surya Atmaja, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan ini menyatakan wasiat terakhir saya. Pertama, seluruh kekayaan saya, termasuk 75% saham di PT Surya Makmur Sentosa, sebuah perusahaan holding yang bergerak di bidang properti dan retail, dengan total nilai saat ini diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah, saya wariskan secara penuh kepada cucu saya tercinta, Siska Aulia Putri. Suara gemuruh dan desahan ketakjuban langsung memenuhi ruangan. Angka 2 triliun bergema di antara tamu undangan, banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Siska sendiri terlihat syok, tangannya menutup mulut, matanya membelalak. Notaris Handoko melanjutkan, sedikit lebih keras untuk menenggelamkan keributan. Warisan ini akan dapat diklaim secara penuh setelah Siska menikah secara sah, sebagai tanda bahwa dia telah dewasa dan siap menerima tanggung jawab ini. Dia berhenti sejenak, memandang sekeliling ruangan sebelum melanjutkan ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ketiga, klausul khusus. Wasiat ini harus segera dibacakan di depan umum pada hari pernikahan Siska, jika terjadi salah satu kondisi berikut. Jika ada pihak yang menghina atau merendahkan Siska atau keluarganya karena dianggap tidak setara secara ekonomi. Jika ada upaya untuk mempermalukan keluarga Siska di muka umum. Jika calon mertua Siska menunjukkan sikap arogan dan merendahkan berdasarkan latar belakang ekonomi. Setiap poin yang dibacakan seolah-olah secara khusus ditujukan untuk Bu Anis. Wajahnya yang sudah pucat kini menjadi putih bersih. Tangannya mulai gemetar. Notaris Handoko kemudian melihat langsung ke arah Bu Anis. Suaranya semakin tegas. Dan dalam kondisi tersebut terjadi, maka hak waris Siska Aulia Putri akan diperluas mencakup. Dia berhenti sejenak, menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Kepemilikan penuh atas semua anak perusahaan PT Surya Makmur Sentosa, termasuk hak untuk melakukan restrukturisasi kepemimpinan dan kepemilikan pada perusahaan-perusahaan tersebut. Ruangan kembali gempar. Tamu-tamu yang mengerti dunia bisnis mulai saling berpandangan,
menyadari implikasi besar dari klausul ini. Tunggu, Tete. Surya Makmur Sentosa, itu kan? Bisik seorang tamu dari pihak keluarga Ramzi. Notaris Handoko tidak memberi waktu untuk spekulasi. Dengan suara yang paling lantang dan jelas sepanjang malam, dia mengumumkan. Sebagai informasi, PT Surya Makmur Sentosa adalah perusahaan induk dari Toko Serba Adarama, jaringan minimarket yang selama ini dibanggakan dan dikelola oleh keluarga Ibu Anis dan Bapak Bambang. Efek dari pengumuman itu seperti bom yang meledak di tengah ballroom. Suara riuh rendah tamu undangan kini berubah menjadi kegemparan yang tidak terkendali. Banyak yang berdiri, berteriak, ada yang terkesima, ada yang panik. Bu Anis terduduk lemas di kursinya. Wajahnya seperti orang yang baru melihat hantu. Tidak mungkin. Gumamnya, suaranya parau. Itu bohong. Pak Bambang yang berdiri di sampingnya terlihat seperti baru saja ditampar. Selama ini kita hanya mengelola, tapi kita pemiliknya. Bapak Bambang, sela Notaris Handoko dengan tegas. Keluarga Bapak memang memiliki saham minoritas, tapi 75% saham, kepemilikan mayoritas, selama ini dipegang oleh almarhum Bapak Surya. Dan sekarang, dia menunjuk ke arah Siska yang masih terpana. Semua saham itu menjadi hak penuh Siska. Ramzi memandangi istrinya dengan ekspresi yang tidak bisa digambarkan. Terkejut, kagum, tapi juga malu. Siska, kamu adalah pemilik toko serba Adarama. Siska sendiri tampak tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menggeleng pelan. Masih tidak percaya dengan segala yang terjadi. Tapi Notaris Handoko belum selesai. Dia mengangkat tangannya untuk menenangkan keributan. Dan berdasarkan klausul khusus wasiat ini, karena penghinaan dan upaya mempermalukan keluarga mempelai wanita telah terjadi di hari pernikahannya, maka mulai hari ini, Siska Aulia Putri berhak melakukan restrukturisasi total pada semua anak perusahaan, termasuk toko serba Adarama. Dia memandang langsung ke arah Bu Anis yang kini terlihat sangat kecil dan rapuh. Artinya, Ibu Anis, posisi Bapak Bambang sebagai komisaris dan Ibu sebagai direktur utama toko serba Adarama, serta posisi Ramzi sebagai direktur operasional, sekarang berada sepenuhnya dalam keputusan Siska. Keheningan total menyelimuti ruangan. Semua orang memahami implikasi dari pernyataan itu. Keluarga yang selama ini menghina dan merendahkan Siska dan keluarganya, ternyata selama ini bekerja untuk keluarga Siska. Dan sekarang, nasib bisnis dan karir mereka berada di tangan gadis yang mereka sebut murahan tadi. Bu Anis terduduk lemas, seluruh tubuhnya gemetar. Dunia yang selama dia bangun dengan susah payah, reputasi, status, kekuasaan, runtuh berantakan di depan matanya sendiri. Dan yang paling menghancurkan adalah, dia yang menjatuhkan dirinya sendiri dengan penghinaannya yang arogan. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, tidak ada suara apapun di ballroom yang megah itu. Kemudian, seperti gelombang yang pecah, suara gemuruh ratusan orang yang berbicara sekaligus memenuhi ruangan. Kamera ponsel berkedip-kedip, mengabadikan momen yang tak seorang pun pernah bayangkan akan terjadi di pesta pernikahan mewah ini. Notaris Handoko masih berdiri tegak di atas panggung. Wasiat resmi masih terbuka di tangannya. Dia memandang ke arah Bu Anis yang kini tampak seperti cangkang kosong dari wanita sombong yang berdiri di sana beberapa menit yang lalu. Jadi, Ibu Anis, ucap Notaris Handoko dengan suara yang terdengar jelas di tengah keriuhan. Ketika Ibu menyebut Siska sebagai gadis murahan, dan keluarganya sebagai keluarga rendahan. Ibu mungkin perlu tahu bahwa selama ini, bisnis yang Ibu banggakan, status sosial yang Ibu jaga mati-matian, bahkan kursi direktur yang Ibu duduki, semuanya ada di bawah kepemilikan keluarga yang Ibu hina. Setiap kata yang diucapkan Notaris Handoko seperti pukulan telak bagi Bu Anis. Wajahnya yang sudah pucat kini menjadi abu-abu, matanya kosong, bibirnya gemetar tak terkendali. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya, suaranya parau dan putus asa. Kami pemilik toko serba Adarama. Keluarga Ibu adalah pemegang saham minoritas dan pengelola. Ibu Anis, koreksi Notaris Handoko dengan tegas. Bukan pemilik. Selama ini, almarhum
Bapak Surya mempercayakan bisnis itu pada ibu dan keluarga, tapi kepemilikan mayoritas tetap di tangannya. Dan sekarang, dia menunjuk ke arah Siska, di tangan cucunya. Siska sendiri masih duduk di pelaminan. Wajahnya tercampur antara syok, sedih, dan sebuah pencerahan yang pahit. Ramzi memegangi bahunya erat, wajahnya dipenuhi rasa malu yang dalam. "Maafkan aku, Siska," bisik Ramzi, suaranya serak. "Aku, keluarganya, kami tidak tahu." Siska menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak perlu minta maaf, Ramzi. Ini bukan salahmu." Tapi perhatian semua orang tertuju pada Bu Anis yang perlahan mulai runtuh. Dia berdiri, tubuhnya goyah, lalu jatuh terduduk di lantai panggung. Tangis histeris akhirnya pecah dari mulutnya. Tangis yang penuh dengan penyesalan, malu, dan kehancuran total. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya, tangan menutupi wajahnya. "Aku telah bekerja keras. Aku yang membangun bisnis ini." Pak Bambang mendekati istrinya, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari tadi pagi. "Sudah, Anis. Terimalah kenyataan. Kita memang hanya pegawai di perusahaan ini. Selama ini kita hidup dalam ilusi." Tapi Bu Anis tidak bisa menerima. Dia menatap Siska dengan mata penuh keputusasaan. Kau merencanakan semua ini. Kau sengaja membiarkan kami jatuh dalam perangkap." Bu Ajeng yang selama ini diam, akhirnya berdiri. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. "Ibu Anis," ucap Bu Ajeng dengan suara yang jernih dan penuh martabat. "Tidak ada yang merencanakan ini kecuali ibu sendiri. Kami hanya ingin hidup damai dan sederhana. Kami sengaja menyembunyikan warisan ini karena kami ingin putri kami dicintai apa adanya, bukan karena kekayaannya. Ibu sendirilah yang memilih untuk menghina dan merendahkan kami. Ibu sendirilah yang memutuskan untuk menyampaikan penghinaan itu di depan semua tamu undangan. Dan sekarang, ibu harus menanggung konsekuensinya." Kebenaran dalam kata-kata Bu Ajeng itu begitu telak dan menyakitkan. Bahkan tamu-tamu undangan yang awalnya terkesima dengan kekayaan Siska, kini justru memandang keluarga Siska dengan hormat, sementara memandang Bu Anis dengan kasihan dan penghinaan. Notaris Handoko menambahkan, mulai besok, akan dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan pengelolaan toko serba Ada Rama selama ini. Semua keputusan ada di tangan Siska sebagai pemilik sah. Ramzi akhirnya berdiri, menghadap semua tamu undangan. Wajahnya penuh penyesalan tapi juga tekad. "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," katanya dengan suara yang tegas. "Atas nama keluarga kami, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang memalukan ini. Ibu saya telah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Tapi saya berjanji, saya akan berdiri di sisi istri saya, Siska, dalam membangun kembali semua yang mungkin telah rusak karena kesombongan keluarga kami." Dia kemudian menoleh kepada Siska, berlutut di hadapannya. "Siska, aku tidak pantas mendapatimu. Tapi aku berjanji, dari detik ini, aku akan membuktikan bahwa cintaku padamu tulus, bukan karena kekayaanmu, bukan karena warisanmu, tapi karena kamu adalah Siska yang aku cintai sejak pertama kali bertemu di kafe itu." Air mata Siska kembali mengalir, tapi kali ini air mata haru. Dia mengangguk, memegangi tangan suaminya. Di lantai, Bu Anis masih menangis histeris, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Reputasi, harga diri, dan mungkin juga bisnis yang selama ini dibanggakannya. Tamu-tamu undangan mulai beranjak pergi, beberapa dengan wajah malu, beberapa dengan ekspresi tidak percaya, meninggalkan panggung kehancuran yang diciptakan Bu Anis sendiri. Ironi tak terkalahkan itu begitu sempurna. Wanita yang menyebut orang lain murahan, justru terbukti memiliki karakter yang paling murahan. Dan gadis yang dihinanya, justru memiliki kekayaan dan martabat yang tak ternilai. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal bahagia, telah berubah menjadi pelajaran keras tentang kesombongan dan kerendahan hati. Dan bagi Bu Anis, panggung pernikahan itu benar-benar telah menjadi panggung kehancurannya sendiri, kehancuran yang dia undang dengan tangannya sendiri.